saja belum pernah datang ke Manggarai, cuman saya pengen dan sudah berkali-kali dijadwalkan dan gagal. Semoga nanti bersama Geotrek saya bisa datang ke Manggarai, ke Flores. Baik, sebentar saya share. Bentar. Aduh, laptop saya kayaknya ngeheng nih. Oke, dari saya aja Marina ya. Saya share dari saya aja sebentar. Dari Denny aja, Den. Ya, boleh. Dari saya aja. Ya, silakan. Ya, dari Denny aja ya, Den. Ya, udah? silakan. Udah. Saya stop share ya berarti ya? Ya. Bentar, saya stop share. Oh, nggak usah, Mbak. Udah sudah saya buka. Udah. Nah, ya. Baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Awal tadi, Den, maaf, Den. Ya. Awal, sudah. Den. Lagi yang depan. Saya mau kasih tahu dulu yang ini. Saya berbicara mengenai Puar Cama, karena menurut saya kok ini menarik. Yang di depan, Den, saya mesti kasih lihat yang sebelum ini, Den, boleh? Maaf. Enggak, ini? Di halaman yang sebelumnya. Sebelum ini. Sebelumnya ini. Bentar lu, belum berubah. Kayaknya itu mungkin yang diedit yang terbaru tadi, ini belum kali. Oh belum ini. Ini kelihatan nggak? Jadi referensi utama dari presentasi saya ini sebenarnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bapak Firdaus pada tahun 2009 tentang pelestarian hutan di Manggarai berdasarkan kearifan lokal masyarakatnya. Ini yang mesti saya sampaikan dulu karena ini bukan penelitian saya, tapi adalah penelitian dari Bapak Firdaus. Boleh dilanjutkan, Den? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hutan itu memegang peranan yang sangat penting bagi masyarakat tradisional yang tinggal di sekitar atau di tepian hutan ya. Hutan merupakan pemenuhan kebutuhan hidup tapi sebenarnya juga bukan hanya sekedar sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Kalau kita lihat hutan juga memiliki banyak makna bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Selain juga sebagai tadi saya katakan bahwa selain untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan punya banyak makna buat masyarakat sekitarnya. Nah, umumnya masyarakat tradisional yang berada di sekitar hutan atau tepian hutan itu bercocok tanam dengan cara ladang berpindah. Boleh lanjutin. Kemudian ini adalah kawasan hutan beliling di Manggarai Barat. Mungkin nanti bisa di-skip aja ya, biar waktunya banyak untuk Pak Justinus saja nanti. Karena ini kan saya hanya sekedar pemaparan saja. Nah, pembukaan hutan menurut masyarakat Manggarai Barat ini disebut dengan sistem lodok ya. Lodok ini dibuka secara bersama-sama dalam satu keluarga besar, kemudian dibagi, mengambil titik tengah, ditarik seperti membentuk jaring laba-laba. Nah, ini adalah gambar dari lodok ini seperti jaring laba-laba ya Pak Justinus ya. Nanti Pak Justinus yang menjelaskan saja. Kemudian, nah kalau sistem hutan ladang ini pada saat dulu pada masyarakat Manggarai kan dulu mereka banyak kan bercocok tanam tanaman-tanaman ini ya kayak kemiri, cengkeh, kopi itu kan membutuhkan lahan. Maka lahan yang dibuka juga akan luas. Nah, karena ladang berpindah pada masyarakat masa lalu itu kemudian ladang kalau sudah tidak dikelola lagi kemudian ditinggalkan. Nah, itu kemudian yang disebut sebagai puar atau hutan ya. Boleh lanjut, Den? Denny boleh dilanjutkan. Nah, ini konsep puar masyarakat. Jadi ini kemudian tanah ini menjadi kawasan yang kawasan yang penguasaannya berada di tangan Tua Galo. Tadi Pak Justinus secara garis besar sudah menjelaskan Tua Galo itu adalah kepala pemerintahan kampung atau ketua adat mungkin ya Pak Justinus ya, nanti biar Pak Justinus yang memberikan penjelasan lebih rinci. Nah, jadi lahan inilah yang kemudian jadi hal inilah yang kemudian menjadi menarik karena pengelolaan lahan ini kemudian dikelola secara adat dan ini merupakan salah satu konservasi lingkungan atau pelestarian hutan yang ada di sekitar Manggarai.
terutama di Beliling tadi, hasil penelitian dari Pak Firdaus. Nah, mekanismenya mungkin pemanfaatan puar atau hutan yang ada atau hutan di Beliling itu tidak bisa seenaknya, tapi melainkan atas persetujuan dari Tua Galau, dan biasanya dimanfaatkan secara baik, artinya tidak secara berlebih-lebihan atau tidak dieksploitasi, tadi hanya guna untuk memperbaiki rumah atau membangun rumah atau untuk kayu api. Sementara kalau untuk kebutuhan hidup dan lain-lainnya mereka menggantungkan dalam pertanian. Dan penggunaannya benar-benar sangat tidak konsumtif ya. Jadi memang benar-benar dibutuhkan untuk keperluan-keperluan inti saja untuk pembangunan rumah. Boleh dilanjutkan, Den? Nah, ini ada mekanisme tuak atau prosedur untuk meminta isi hutan atau memanfaatkan isi hutan, yaitu dengan membawa tuak, kemudian rokok, uang sekemampuan, dan sopi. Mungkin kalau bapak-bapak yang dari Manggarai nanti bisa lebih menjelaskan lebih rinci daripada saya, sebagai pembuka cerita dalam menyampaikan maksud pada ketua adat atau tua galau atau pemangku adat. Kemudian mereka berdiskusi, intinya mereka secara bermusyawarah untuk mengambil keputusan apakah mengizinkan warga atau masyarakat yang membutuhkan kayu itu untuk mendapatkan hasil kayunya. Dan kalau memang mereka diizinkan, maka mereka boleh memanfaatkan hasil kayunya atau mengambil manfaat dari yang ada di hutan tersebut. Tapi jika tidak dan mereka tetap mengambil, dan itu akan mendapatkan sanksi gitu ya. Boleh lanjut aja. Nah, artinya bahwa yang menurut saya yang menarik adalah di sini sebenarnya. Puar Cama ini sebenarnya adalah kearifan masyarakat Manggarai dalam memelihara dan melestarikan hutan secara adat. Pelestarian hutan secara adat ini saya rasa akan jauh lebih efektif bagi masyarakat adat di sekitar hutan tersebut ada. Dan, kemudian perizinan pengambilan memanfaatkan isi hutan dengan tidak eksploitatif atau tidak konsumtif itu juga bisa dikendalikan melalui mekanisme adat yang ada di sekitar masyarakat yang ada di sekitar hutan tersebut. Kira-kira ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin banyak kekurangan yang saya sampaikan karena saya betul-betul memang hanya dari literasi-literasi yang ada saja. Semoga bapak-bapak yang ada di sini bisa melengkapi apa yang saya sampaikan. Tapi intinya yang saya ingin sampaikan adalah bahwa musyawarah ketika memanfaatkan hasil hutan itu sangat penting, dan juga itu juga merupakan konservasi dan pelestarian hutan yang ada di sekitar Manggarai Barat ini. Terima kasih, saya rasa begitu saja pemaparan yang saya sampaikan hari ini. Oke, terima kasih Mbak Rina ya, luar biasa tadi pemaparannya. Ini sekedar permukaan aja dulu, nanti kita lanjut. Ya, permukaan aja sebagai bahan dasar. Ya. Bahan dasar untuk bisa mempertajam lagi. Ini mohon izin kepada Pak Justinus. Selanjutnya. Untuk silakan Pak Justinus. Ya. Tempat dan airnya silakan. Waktu dan tempatnya Pak. Ini tulisnya host disable participant screen Oh, sharing. sebentar. Ya. Sebentar Pak. Kok jadi itu ya? Oh ya, oke silakan Pak, bisa Pak. Sudah, oke. Nanti buat teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis itu ya di message. Gimana, sudah kelihatan? Sebentar Pak, lagi jalan. Belum Mbak, belum, masih jalan. Bentar. Oke, silakan Pak. Sudah. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Denny dan juga bapak-bapak. Di slideshow aja Pak, slideshow. Oh, slideshow, oke. Dibesarkan. F5 Pak. Ya. Atau mau dari saya Pak? Dari Denny aja, Den, mungkin lebih Ya, stabil, Den. Takutnya nggak stabil kita di sini. Oke. Pak Yusri bisa Pak? Coba dulu Pak. Ya, ini lagi ya jalan ini Pak. Oke. Sudah? Oke, sip. Ya. Sudah Pak.
Oke, ya, terima kasih kepada ya bapak-bapak, ibu-ibu dari komunitas Geotrack, dan menurut saya ini pengalaman pertama saya berbicara dengan yang berbicara dengan teman-teman dari geologi ya. Ini Geotrack, selama ini saya hanya bisa bicara dengan Ibu Rina. Ya, lalu kemudian hari ini ada kesempatan untuk teman-teman bicara diskusi dengan Geotrack. Lalu kemudian yang berikut, yang hadir di sini Bapak Ibu sekalian, juga ada teman-teman saya, mereka ada dari Flores Timur, ya ada dari Bejawa dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sangat mudah-mudahan dengan kehadiran mereka, teman-teman Bapak Ibu dari komunitas Geotrack ini mendapat banyak informasi tentang Flores secara keseluruhan. Mulai dari Flores Timur sampai dengan Flores bagian barat. Jadi yang akan saya ceritakan ini nanti adalah memang semata-mata tentang Flores bagian barat. Itu satu hal. Lalu kemudian hal yang lain, tadi Ibu Rina sudah menjelaskan tentang penelitian Pak Firdaus tentang Gunung Beliling itu. Memang kampung saya dari sana, tetapi saya tidak akan menjelaskan tentang fungsi hutan karena itu terminologi pemanfaatan hutan dan lain sebagainya tidak akan muncul dalam presentasi saya. Jadi saya hanya lebih menjelaskan tentang apa makna hutan bagi orang Manggarai sebetulnya. Jadi oleh karena itu maka saya memberi judul pada presentasi saya ini alegori antropologi terhadap hutan. Jadi bukan tentang ekonomi, ya bukan tentang macam-macam yang lain. Ya dalam tradisi orang Manggarai. Lalu kemudian ini juga hanya sebuah pendahuluan. Ya saya pendahuluan artinya ya hanya gambaran awal saja. Mudah-mudahan melalui diskusi nanti kita dapat mendapatkan perspektif yang lebih dalam dan lebih banyak ya. Lalu kemudian ya saya membagi tulisan saya ini ada beberapa bagian ya, bagian pendahuluan ini. Lalu kemudian juga ya ini untuk gambaran saja ya. Ada peta administrasi Manggarai ya, lalu kemudian ada identitas umum orang Manggarai. Jadi semacam bangsa Manggarai itu seperti apa. Lalu kemudian bagian D ada alegori antropologiknya. Lalu kemudian ada sedikit refleksi filosofis ya, saya ambil inspirasinya dari Henry Skolimowski, lalu kemudian penutup. Jadi itu bagian-bagian dari materi yang akan saya sharingkan kepada Bapak-Bapak sekalian. Tetapi semua ini sifatnya informatif saja, informasi deskripsi ya. Nah ini pertama, peta Manggarai ya. Jadi Manggarai itu Bapak Ibu sekalian itu terdiri dari 3 kabupaten. Jadi 3 kabupaten, ada Manggarai Timur, ibu kotanya itu Borong, dia juga ada di pinggir pantai. Lalu kemudian ada Manggarai, ini kami sebut dulu itu Kabupaten Induk, karena sebelum pemekaran namanya hanya Kabupaten Manggarai. Lalu kemudian sejak tahun 2003 ada pemekaran Manggarai Barat, ya dari Kabupaten Manggarai Barat dengan ibu kotanya Labuan Bajo. Lalu kemudian ada Manggarai, lalu kemudian Manggarai Timur pemekaran baru lagi pada tahun 2006. Ya, jadi kalau sebut Manggarai itu sebetulnya ada 3 kabupaten. Ya, walaupun secara kultural itu sama. Jadi Manggarai itu Bapak Ibu sekalian memang sangat unik jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Flores. Karena kabupaten-kabupaten lain di Flores itu dibagi berdasarkan corak kebudayaannya. Jadi kalau Kabupaten Bajawa, Ngada itu beda dengan Manggarai, bukan hanya beda administrasinya, tetapi bahasanya beda. Lalu kemudian Ngada dengan Ende, bukan hanya administrasinya yang berbeda, tetapi juga bahasa dan kebudayaannya juga berbeda. Demikian seterusnya sampai ke Flores Timur. Tetapi kalau Manggarai, 3 kabupaten ini dari kebudayaan yang sama. Artinya bahwa Manggarai itu sebetulnya salah satu wilayah budaya, ya komunitas budaya yang relatif lebih luas jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Flores. Lalu kemudian ini sedikit tentang Komodo. Saya kira ini sudah sangat
familiar bagi kita semua, ya. Ini saya hanya sedikit cerita karena ada pertanyaan saya sering jawab Pak, kalau mahasiswa saya tanya, Pak, kenapa komodo itu masih ada Pak? Jadi saya sering share kepada mereka bahwa ada dulu konon katanya ada sebuah legenda, jadi manusia komodo, jadi orang-orang komodo di sekitar Pulau Komodo itu atau di wilayah pesisir dari Manggarai Barat itu ada seorang ibu melahirkan bayi kembar, ya. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita ini, bayi kembar, satunya komodo, satunya orang komodo. Jadi orang komodo, manusia komodo dengan komodo itu sendiri adalah saudara kembar. Jadi semacam ada mitos juga bahwa populasi komodo relatif sama dengan populasi orang komodo. Jadi semacam ada fungsi keseimbangan di situ. Ini tentu butuh penelitian lebih jauh, tapi kepercayaan masyarakat lokal begitu di sana. Jadi ada prinsip keseimbangan. Orang komodo katanya tidak makan komodo, begitu mitosnya. Lalu kemudian binatang komodo itu sendiri juga tidak makan orang komodo. Jadi kalau teman-teman dari Geotrek nanti ke Komodo, nanti beritahu aja saya temannya Pak Justinus, nanti mereka tidak makan karena saudara katanya. Mantap Pak. Jadi itu mitosnya Pak. Jadi itu mitosnya. Jadi kenapa misalnya komodo itu tidak diburu? Ya. Nah komodo itu ada 2 pulau besar yang cukup dikenal. Ada Pulau Komodo, ada Pulau Rinca. Di tengah garis merah itu Pak. Itu saya sengaja bikin garis merah itu. Yang terkenal itu di situ. Tetapi sebetulnya dengan nama yang berbeda, binatang komodo ini ada di sepanjang pesisir pantai bagian utara dan juga bagian selatan dari Labuan Bajo. Jadi ada juga komodo. Jadi komodo itu bukan hanya ada di Pulau Komodo. Hanya bedanya komodo yang ada di Pulau Komodo itu warnanya agak lebih tua. Sedangkan yang di Pulau Rinca dengan yang bagian Labuan Bajonya, pesisir utara dan selatan Labuan Bajo di pinggir pantainya itu lebih muda, katanya evolusinya lebih muda. Jadi warnanya lebih bagus, lebih terang jika dibandingkan dengan komodo yang ada di Pulau Komodo. Jadi kurang lebih itu mitosnya. Jadi mengapa komodo itu masih bertahan sampai sekarang. Jadi masyarakat lokalnya sendiri menurut mitos itu menjaga komodo itu. Menjaganya dengan tidak berburu berlebihan makanan binatang-binatang yang ada di Pulau Komodo seperti ada kerbau liar, ada babi, ada rusa dan lain sebagainya. Jadi itu tidak diburu secara liar oleh masyarakat setempat karena karena mitos itu tadi bahwa komodo juga saudara mereka butuh untuk hidup dari binatang-binatang itu. Jadi perburuan liar itu menjadi berkurang. Jadi itu menurut mitosnya. Tapi ya mitos itu telah membuat binatang komodo ini ada sampai sekarang. Jadi itu mitosnya. Lalu kemudian ada identitas orang Manggarai, ya ada Manggarai Timur, Manggarai Barat, lalu kemudian Manggarai Tengah, jadi 3 kabupaten itu dari sisi bahasa. Jadi kami di sana itu teman-teman dari Geotrek, ya, kami punya bahasa persatuan dari 3 kabupaten itu, ya. Jadi namanya itu bahasa Manggarai. Jadi kalau Jawa itu ya ada bahasa Jawa, kami di sana ada bahasa Manggarai, 3 kabupaten. Jadi bahasa persatuannya ada, namanya bahasa Manggarai ya. Secara umum ya setiap kabupaten, namun setiap kabupaten memiliki intonasi bahasa Manggarai yang berbeda-beda. Jadi setiap kabupaten itu ada intonasinya, ada dialeknya, ada kekhasannya. Jadi kalau Manggarai Timur ada kekhasan bahasa Manggarai jika dibandingkan dengan Manggarai Tengah. Lalu kemudian Manggarai Tengah dengan Manggarai Barat juga ada kekhasan berbahasanya. Ya, jadi ya walaupun sama-sama bahasa Manggarai, tetapi ada dialek-dialek tertentu, ada kekhasan, intonasinya juga berbeda, tata cara berbahasanya juga, berperilaku berbahasa juga itu berbeda-beda. Ya, antara masyarakat Manggarai Timur, Manggarai Tengah dan juga Manggarai Barat ya.
Lalu kemudian secara khusus dalam setiap kabupaten itu sendiri, ya in group dalam kabupaten itu sendiri, setiap komunitas memiliki intonasi, artikulasi, atau ungkapan-ungkapan khusus yang tidak hanya berbeda dengan orang Manggarai pada 3 kabupaten itu, namun juga berbeda pada setiap kelompok dalam satu kabupaten yang sama. Jadi ada dialeknya berbeda, intonasinya berbeda, dan bahkan ada ungkapan-ungkapan juga berbeda. Misalnya di Manggarai Barat, ya masyarakat di Kecamatan Lembor, ada kecamatan namanya Lembor, memiliki kekhasan atau dialek yang berbeda dengan masyarakat Manggarai Barat yang ada di Kecamatan Sanonggoang. Jadi dialeknya berbeda, intonasinya berbeda, gitu ya. Demikian juga dengan kecamatan-kecamatan yang lainnya. Jadi memang ada kecenderungan juga dalam wilayah itu, pembagian wilayah administrasinya di tingkat kecamatan ada kecenderungan, tapi ini kecenderungan pembagian wilayah administrasi pemekaran kecamatannya itu dilakukan berdasarkan kelompok bahasa ini, kelompok dialek bahasa ini, gitu ya. Artinya setiap kecamatan dalam kabupaten yang sama memiliki kekhasan berbahasa Manggarai. Kekhasannya beda-beda, ya. Namun meskipun memiliki kekhasan, semua orang Manggarai, semua orang Manggarai mengerti dan paham, ya. Sehingga ya, kekhasan itu tidak menghalangi komunikasi sehari-hari. Ya. Lalu kemudian ini pakaian adatnya, ya ini pakaian adat orang Manggarai, ya yang pria seperti yang ada dalam gambar itu, lalu kemudian wanitanya ya ada hiasan di kepala, lalu pemakaian kain juga itu berbeda. Kalau pria yang menggunakan kain songket ini, ya motifnya itu harus di belakang, dia tidak boleh di depan. Ya, tapi kalau perempuan yang menggunakannya motifnya di depan. Ya, jadi tentang ini nanti kita bisa diskusikan maknanya. Di sini ada beberapa teman saya juga yang bisa sharing pengalamannya. Nah, sering digunakan pada acara-acara tertentu seperti penyambutan pejabat. Jadi kalau Pak Denny dan teman-teman, Pak Awang pergi ke sana secara resmi, pasti akan disambut oleh masyarakat Manggarai dengan cara berpakaian seperti ini. Sambil membawa ayam penyambutan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rina tadi itu ada araknya, ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga sebetulnya orang Manggarai biasa menggunakan songket adat. Ya, dalam kalau bertamu di desa-desa dan lain sebagainya, mereka sering menggunakan songket adat ini. Jadi selain dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan resmi, juga dipakai sebagai pakaian sehari-hari. Ini bentuk rumahnya, bentuk pemukimannya seperti ini ya. Sekarang ini bentuk rumah ya sudah banyak tentu mengalami perubahan, terutama di perkotaannya, walaupun ya di pedalamannya masih seperti ini, landscape-nya seperti ini, tapi arsitekturnya mungkin sudah agak lebih modern. Ya. Ini mungkin kenal foto ini. Saya kira orang Bandung ya dari ITB ya memiliki peran yang sangat besar dalam melakukan revitalisasi ya rumah-rumah adat ini di Rebo, ya. Lalu kemudian mata pencarian orang Manggarai itu sebetulnya pertanian, ya, pertanian. Masyarakat Manggarai pegunungan dan daratan bermata pencarian seperti bercocok tanam, ya, tanam padi, ada kopi, ya. Konon katanya kopi Manggarai itu dari Jerman, ada teman-teman saya mengatakan kalau mereka mau pesan kopi dari Manggarai itu mereka harus ngantri karena cita rasanya berbeda. Sebagai orang Manggarai saya tidak bisa membedakan cita rasa itu. Tapi kalau saya minum kopi kapal api dengan kopi dari Manggarai baru saya rasakan bedanya. Lalu kemudian ada cengkeh, ada vanili, ada kakao juga di sana. Ya. Sehingga kalau saya melihat misalnya potensi-potensi ini, saya agak bingung kalau di sana itu digali potensi bawah tanahnya. Lalu kemudian bentuk lahan pertanian seperti sarang laba-laba. Ya, nanti akan saya jelaskan sedikit, informasikan sedikit tentang apa hubungan sarang laba-laba ini dengan kehidupan orang Manggarai.
Lalu bentuk ini mulai dari lingkaran besar ya, sampai ke lingkaran kecil sebagai titik tengah atau pusat, ya, menggambarkan relasi manusia dengan Tuhan dan bumi. Nanti saya akan jelaskan bagaimana relasi itu terjadi, polanya seperti apa. Seluruh proses kehidupan sosial orang Manggarai selalu dimulai dari pusat ini. Misalnya kalau orang mau menanam, pasti mereka akan melakukan ritus-ritus adat itu di pusat. Di pusat, misalnya kalau mau menanam, mereka akan potong ayam, babat tuak, itu di pusat itu. Jadi selalu mulai di pusat. Nah, nanti di rumah juga begitu ya, nanti saya akan jelaskan. Lalu kemudian ini relasi rumah orang Manggarai dengan sawah ya. Kalau diperhatikan secara saksama Bapak Ibu sekalian, rumah orang Manggarai itu, kampung dan sawah orang Manggarai, pola arsitekturnya dan landscape-nya juga relatif sama. Ya, sama. Jadi ada kampung, ada rumah, ada sawah. Jadi itu sama itu. Ya, kalau titik tengah lodok, ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Rina tadi itu, titik tengah sawah itu ditarik ke atas, maka dia akan berbentuk rumah orang Manggarai. Coba Bapak Ibu lihat gambar dari lodok itu, sawah itu, kalau titik tengahnya itu ditarik ke atas, maka dia akan berbentuk atap rumah orang Manggarai. Ya, kalau ditarik titik tengahnya itu, ya. Lalu kemudian sebaliknya, kalau titik tengah rumah itu ditekan ke bawah dan dibuka atap-atapnya, maka akan terlihat bentuk seperti sawah orang Manggarai. Seperti sawah, ya, sarang laba-laba itu. Jadi antara sawah dengan rumah itu polanya sama. Ya. Lalu kemudian juga di kampung, di setiap kampung orang Manggarai pasti ada altarnya. Ya, altar bagi kampung ya. Nah, altar ini adalah titik pusat juga. Kalau altar ini ditarik ke atas, maka kampung itu berbentuk rumah orang Manggarai. Ya. Kampung itu berbentuk rumah orang Manggarai. Ini artinya bahwa rumah, kampung, dan sawah adalah kosmologi hidup orang Manggarai itu sendiri. Ya, jadi kampung itu bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual. Karena misalnya titik tengah rumah itu nanti ya 2 titik tengah sawah dan lain sebagainya. Titik tengah itu adalah tempat di mana masyarakat Manggarai itu berjumpa dengan realitas adikodrati. Ya, dengan supranatural. Jadi mereka akan melakukan persembahan hampir semuanya di titik rumah. Baik di dalam rumah maupun di kampung maupun di sawah. Jadi titik tengah itu adalah memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Manggarai. Lalu kemudian, nah ini bagian D-nya, Bapak Ibu sekalian, ya, alegori antropologik terhadap hutan. Ya, sebelum saya menjelaskan dimensi antropologi hutan ini, di Manggarai ada terminologi anak rona dan anak vina ya. Jadi kalau misalnya Pak Denny, ya istrinya menyebut keluarga perempuan itu sebagai anak rona. Gitu ya. Lalu kemudian sebaliknya istri dari Pak Denny akan menyebut Pak Denny sebagai anak bina. Anak rona adalah terminologi status sosial yang biasanya diberikan kepada pihak perempuan. Itu anak rona. Itu disebut sebagai anak rona ya. Nanti saya akan dijelaskan bagaimana kaitannya dengan hutan ya. Atau keluarga perempuan. Semuanya itu disebut sebagai anak rona. Anak bina adalah terminologi status sosial. Jadi disebut status sosial. Jadi bukan sekedar ungkapan. Jadi kalau misalnya relasi antara anak rona dan anak bina, ya misalnya Pak Denny dengan mertua misalnya, itu bukan sekedar relasi sosial yang biasa. Di sana itu itu adalah relasi status. Nah, kalau relasi status berarti ada hierarkinya. Ada hierarki kewajiban. Ada kewajiban di sana yang sifatnya itu yang berbeda. Kalau misalnya Pak Denny berinteraksi dengan saya yang tidak punya relasi apa-apa dalam konteks itu. Jadi anak bina adalah terminologi sosial yang diberikan kepada pihak laki-laki
ya, atau keluarga laki-laki. Dalam tradisi orang Manggarai, anak Vina sangat menghormati anak Rona. Jadi Pak Denny kalau bertemu dengan mertua beda komunikasinya kalau Pak Denny bertemu dengan ayah sendiri. Kewajibannya juga berbeda. Demikian juga lain sebagainya. Nah, itu contoh, ya. Dalam tradisi orang Manggarai, anak Vina sangat menghormati ya anak Rona, ya. Lalu anak Vina akan berkorban, dia akan berkorban banyak untuk mendapatkan anak Rona, wanita. Makanya belis orang-orang Manggarai itu tidak semudah kalau mas kawin kalau di tanah Jawa ini. Jadi Pak Aris harus ya siap kerbau, siap kuda, ya. Karena sekarang pasar bebas sudah masuk ke kampung-kampung, maka di sana juga sudah kenal dolar, Pak. Jadi mereka lihat juga dolarnya, nilai dolarnya berapa itu. Ya, jadi kurang lebih bahwa dia harus berkorban untuk mendapatkan anak Rona ini. Dan dia harus membayarnya. Kalau dia tidak membayarnya, kalau perkawinan tetap berlangsung, maka dalam contoh Pak Denny tidak boleh pulang ke rumah orang tua. Pak Denny harus tinggal di rumah keluarga wanita sampai itu dilunaskan. Kalau dalam kebiasaan kampung di sana, ya Pak Denny nanti pekerjaannya itu adalah cari kayu api, pergi ke sawah, melayani itu. Jadi harus berkorban, harus berkorban untuk mendapatkan dengan mas-mas kawin itu. Namanya belis, Pak ya? Ya, belis, betul. Ya, belis. Ya. Dalam acara-acara adat, anak Rona diberi tempat khusus, jadi tidak sembarang tempat. Jadi misalnya kalau saya mengadakan acara di keluarga saya harus memperhatikan, keluarga dari istri saya yang datang. Karena nanti tidak boleh mereka tidak mendapat tempat di rumah saya. Atau tempat mereka di rumah saya tidak terhormat. Jadi mereka itu harus selalu di tempat yang terhormat. Dan juga saya harus memperhatikan mereka bawa apa. Itu. Karena nanti ketika mereka pulang, mereka tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Ya, jadi anak Rona itu diberi tempat secara khusus dan dilayani secara istimewa. Mereka juga disambut dengan acara yang khusus oleh anak Vina itu. Ya, lalu kemudian ini dalam pandangan mengapa demikian, mengapa anak Rona itu mendapat tempat yang sangat tinggi, ya. Dalam pandangan hidup orang Manggarai, ya, anak Rona itu adalah sumber kehidupan. Bahkan sumber dari harkat dan martabat seorang pria. Karena dari rahim seorang anak Rona, ya, keturunan seorang pria itu akan dihitung. Dia menjadi seseorang, menjadi ada, ya, dalam pandangan orang Manggarai. Itu alasannya. Jadi orang Manggarai sangat menghormati anak Rona itu, pihak perempuan itu, karena dia adalah sumber kehidupan. Ya, nanti akan dikaitkan dengan hutan, titik tengah pusat itu. Dia adalah pusat dari kehidupan. Lalu kemudian kalau terjadi kesusahan dalam keluarga atau dalam kehidupan ekonomi, dalam sosial dan kehidupan sosial, maka orang pertama yang akan dimintai doa dan restunya adalah keluarga anak Rona. Ya, keluarga istri tadi, om-om. Ya. Terhadap ya. Dan lalu kemudian ya anak Rona ini ya simbol juga dapat disebut sebagai simbol dari kesucian. Tadi teman saya mengatakan lebih simbol dari kepatutan. Ya. Jadi teman saya mengusulkan ada terminologi kepatutan. Artinya bahwa terhadap mereka anak Vina tidak boleh berkata kasar. Ya, tidak boleh berkata sesuatu, mengeluarkan kata atau berperilaku yang tidak sopan. Jadi harus sopan. Kesopanan anak Vina terhadap anak Rona lebih tinggi biasanya daripada kepada saudaranya sendiri. Dalam komunikasi verbal juga, intonasi, frasa, berbahasa cenderung merendah ya, bila berhadapan dengan anak Rona itu. Lalu anak Rona ya dianggap sebagai suci ya, komunikasi nonverbal juga demikian ya, bisa berbungkuk, bahasanya ya kepala tidak boleh terlalu tegak dan lain sebagainya. Sederhananya adalah
bahwa anak Rona itu dalam pandangan hidup orang Manggarai itu bukan hanya orang, bukan hanya manusia biasa, tetapi dia juga adalah simbol dari kehidupan itu sendiri. Nah, alegori hutan itu dialegorikan sebagai anak Rona dalam pandangan orang Manggarai. Ya, kalau kita masih ingat tadi deskripsi sebelumnya, itu artinya bahwa hutan itu bukan semata-mata dalam konteks apa yang disampaikan oleh Pak Firdaus tadi, dipresentasikan oleh Bu Rina, itu pemanfaatan ekonomi saja, bukan. Kenapa? Karena dia adalah dialegorikan sebagai anak Rona, pemberi kehidupan. Ya, jadi secara antropologi hutan disimbolkan sebagai anak Rona dan manusia sebagai anak bina. Ya. Hutan adalah sumber kehidupan, sumber kepatutan atau kesucian, dan juga dipandang seperti gadis perawan. Ya, ini hutan sebagai pelindung dan pemberi kehidupan ya. Misalnya kayu, ini tentu ada banyak. Jadi setiap kampung di Manggarai itu, Bapak Ibu sekalian, memang di Manggarai Barat misalnya, kalau Bapak Ibu pergi atau dibaca koran, itu ada kekurangan air. Ya, gersang dan lain sebagainya. Tapi itu karena sistem pembangunannya, pengembangan PDAM itu sistemnya sentral. Kalau sistem sentral, maka dia butuh debit dan volume yang tinggi untuk distribusi. Dan itu tidak cukup karena populasi terus berkembang. Tetapi kalau dia desentralisasi berbasis pada kampung, maka setiap kampung di Manggarai tidak akan kesulitan air. Karena apa? Karena setiap kampung pasti punya mata airnya. Jadi nanti kalau Pak Aris, Pak Denny, teman-teman Geotrek pergi ke kampung-kampung, jangan berpikir akan kesulitan air untuk mandi. Jangan berpikir begitu. Karena apa? Karena setiap kampung pasti ada mata airnya. Itu pasti ada. Dan walaupun debit mata air itu sendiri cukup untuk kampung itu. Tetapi bahwa itu hanya mau menggambarkan bahwa orang Manggarai tidak akan pernah mendirikan kampung tanpa ada air. Dan untuk ada air, maka orang Manggarai harus memelihara, harus punya mekanisme tertentu, cara tertentu yang menjaga lingkungan supaya air tetap ada. Ya. Tetapi kalau melihat secara agregat, ya Manggarai itu sulit air, Manggarai Barat. Ya, jadi kalau Pak Denny ke Labuan Bajo itu cerita itu hanya kesulitan air aja. Tapi kalau pergi ke kampung-kampung tidak akan kesulitan air. Karena apa? Karena setiap kampung pasti punya mata airnya. Nah, itu di sana ya. Itu kayu ya. Jadi saya berangkat dari kayu tadi. Kayu itu untuk membangun rumah misalnya ya. Itu kan sumbernya dari hutan. Ya. Titik tengah rumah orang Manggarai itu disanggah oleh satu kayu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di rumah di Bairebo itu, ada titik tengahnya itu. Titik tengahnya itu adalah disanggah oleh satu kayu. Ya. Satu kayu panjang yang ujung atasnya menembusi. Atap rumah atau langit-langit rumah. Dan ujung bawahnya itu harus menyentuh bumi. Ya. Ujung atas adalah simbol kehidupan di atas langit. Ya, jadi hutan itu dia juga adalah instrumen ya atau simbol melalui mana orang Manggarai dapat berhubungan dengan realitas adikodrati atau supranatural. Jadi titik tengah rumahnya itu pasti kayunya itu dia harus melewati atap rumah orang Manggarai. Ya. Ujung atas adalah simbol kehidupan di atas langit, ya, lalu kemudian ujung bawah menyentuh bumi, berarti dia simbol dunia kini ya. Untuk mendapatkan kayu tersebut dari hutan, itu bukan pergi ngambil begitu saja. Itu tidak bisa. Sama seperti anak Vina tadi mengambil, mau menikah, mau mendapatkan gadis dari anak Rona, dia harus berkorban. Demikian juga dia mengambil sesuatu dari hutan. Kayu untuk pembangunan rumah itu misalnya. Ya. Jadi mendapatkan kayu tersebut dari hutan dan menyambutnya di kampung, ya saat hendak membangun rumah, manusia atau anak Vina tadi itu harus berkorban. Sama dengan kalau kita mengambil perempuan harus berkorban. Ada belisnya. Gitu ya. Belisnya ya bisa berupa ya babi, kerbau, ya. Dalam sebuah acara yang sakral. Jadi kayu untuk membangun rumah adat itu tidak diambil begitu saja di hutan. Jadi ada ritus-ritusnya ya.
kayu yang untuk sawah juga begitu, titik tengah sawah yang namanya kayu teno tadi itu. Ya, itu tidak diambil begitu saja. Orang Manggarai yang hendak membagi tanah ya sebuah kayu ya kayu teno ditancapkan di tanah sebagai titik mulai. Saya sebut berulang-ulang tadi itu pusat itu, ya titik pusat atau titik awal. Dari titik itulah baru dibuat garis-garis melebar keluar. Itu kehidupan interaksi sosial sehari-hari. Ya. Kalaupun orang Manggarai juga hendak menanam, hendak memanen padi, pada titik tengah sawah itu, di mana kayu teno itu ditancapkan, di situ dibuat ritus adatnya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Orang Manggarai sangat menghargai anak rona. Dalam konteks pembahasan tadi, sangat menghargai hutan. Hutan itu bukan sekedar entitas material yang memberikan makan, yang memberikan tidak. Ya, hutan itu adalah secara antropologi bisa disebut sebagai juga subjek. Ya, yang perlu dihormati ya. Hutan dialegorikan sebagai anak rona karena itu orang Manggarai sangat menghormati hutan. Nah, ini terminologi saya menghormati. Mungkin dalam terminologi yang biasa mungkin kita sebut sebagai sangat peduli pada kelestarian hutan. Ya. Orang Manggarai tidak akan pernah berlaku atau berkata tidak sopan terhadap anak rona. Kami dulu waktu masih kecil, kalau pergi cari kayu di hutan, itu kami saling mengingatkan untuk tidak boleh mengeluarkan kata-kata tidak sopan di hutan. Ya, tidak boleh juga teriak-teriak di hutan, karena itu tidak sopan. Atau kalau membuang hajat di hutan di bawah pohon harus permisi dulu. Jadi kita bilang permisi, gitu. Minta maaf, gitu. Ya, jadi hutan itu diperlakukan sebagai orang, ya anak rona ya. Jadi anak rona itu tidak boleh berkata tidak sopan ya, jadi harus sopan. Hutan juga begitu ya. Untuk mendapatkan seorang gadis ya, pihak pria akan berkorban sesuatu. Demikian juga kalau ingin kita mendapatkan sesuatu dari hutan ya. Bila manusia anak bina hendak mengambil sesuatu dari hutan, maka ia harus berkorban terlebih dahulu. Ya, korban itu dianggap sebagai mahar atau belis. Hutan dihargai sebab seperti perempuan ia adalah pemberi kehidupan bagi anak bina atau manusia atau pria di Manggarai. Ya, ini sekedar refleksi saja, Bapak Ibu sekalian. Ini saya baca dari ada seorang filsuf namanya Henry Skolimowski, yaitu bisa dicari ya. Dia bilang bahwa hutan itu adalah sesuatu yang kudus. Ya. Sanktuari dia sebut begitu. Ya, sanktuari. Kita harus karena dia kudus ya, seperti misalnya masjid itu kudus, suci, gereja itu kudus, suci. Dan di dalam masjid, gereja itu ada tempat-tempat yang lebih kudus lagi. Gitu. Ada hierarki kekudusannya, kurang lebih begitu. Nah, menurut Skolimowski ini adalah hutan itu adalah altar, tempat di mana manusia berjumpa dengan Tuhannya. Nah, oleh karena itu maka ketika hutan itu tidak ada, maka tempat yang suci itu tidak ada lagi, maka manusia akan kehilangan instrumen, space atau tempat untuk bertemu dengan Tuhannya. Jadi kurang lebih makna seperti itulah yang terjadi dalam masyarakat Manggarai. Ya, tentu sekarang Bapak Ibu sekalian ada begitu banyak perubahan, ya penetrasi ekonomi, ekonomi sudah sampai di kampung-kampung, maka pandangan-pandangan yang sakral tentang hutan dan juga pandangan yang sakral tentang kampung tentu sekarang mengalami banyak perubahan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian semuanya bergerak di bidang geologi, kalau Bapak Ibu misalnya mencermati apa yang terjadi di Manggarai Timur, misalnya ada potensi konflik karena di sana akan direncanakan pembangunan, ada tambang mangan, lalu kemudian akan dibangun juga rencana pembangunan pabrik semen, dan itu menimbulkan konflik di masyarakat. Jadi penetrasi ekonomi, kapitalisme, pasar bebas itu sudah masuk di kampung-kampung. Jadi memang sekarang masyarakat Manggarai sedang dihadapkan pada perubahan-perubahan sosial seperti itu. Jadi ini bagian penutup. Hutan dalam tradisi orang Manggarai tidak sekedar sebuah keindahan atau objek material. Ya, bukan sekedar. Jadi kalau misalnya orang berbicara hutan itu indah, jadi bagi orang Manggarai tidak sekedar indah. Hutan selalu dialami sebagai subjek
yang meminta untuk dihargai karena dia anak rona. Ya. Hutan itu suci, oleh karena itu diperlukan sikap yang sopan dan penuh tanggung jawab. Ya. Hutan itu adalah sumber atau pemberi kehidupan, ya seperti perempuan yang akan selalu menyiapkan rahimnya untuk melahirkan kehidupan bagi seorang pria atau manusia. Ya, ya dengan demikian simbol dari kehormatan manusia itu sendiri. Jadi ini pandangan-pandangan asali orang Manggarai tentang hutan. Ya ini pandangan. Tentu sekarang kalau Bapak Ibu sekalian melihat ya sekarang pasar bebas sudah masuk di kampung-kampung, ya perubahan terjadi di sana sini dan lain sebagainya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian presentasi dari saya. Silakan saya kembalikan kepada Mas Denny. Kalau ada yang mau bertanya, sekali lagi saya informasikan di ruangan ini juga ada teman-teman saya dari Flores Timur, ya, dari Ngada. Mungkin bisa mereka share perspektif yang lebih utuh tentang Flores, karena ini hanya tentang Manggarai tadi. Ya, silakan Pak Denny. Informasi tentang kondisi evolusi. Bang Denny boleh nanya? Ya. Oh Pak Justinus boleh tanya? Saya boleh tanya? Ya Bu ya, silakan Bu ya. Kan ini kayaknya ininya apa itunya koneksi. Ya, silakan kita buka pertanyaan nih ya. Dan buka jawaban juga kalau bapak-bapak yang lain ada yang tahu karena tadi Pak Justinus bilang banyak narasumber juga lah. Nah itu jadi pertanyaan-pertanyaan dari Dian. Kalau mau nanya lewat chat juga bisa. Silakan Dian. Ya, oke, makasih Kang Aris. Presentasinya menarik Pak Justinus tentang Desa Manggarai ini. Yang ingin saya tanyakan, perkenalkan saya Dian Pak. Terkait dengan tadi pembangunan rumah ya, tadi yang menggunakan yang itu adalah istilah atau itu adalah kayu jenis nama kayunya Teno itu Pak? Itu nama kayu Bu. Tetapi bukan hanya sekedar nama kayu, namanya Teno itu juga salah satu fungsi adat di setiap kampung. Jadi misalnya kalau ada pembagian, misalnya di kampung itu kan ada Tuagolo itu kepala kampung. Kalau Tua Teno itu seperti pegawai pertanahannya lah sekarang. Nah, jadi Tua Teno itu adalah fungsi sekaligus nama sebuah kayu. Oh gitu. Itu, Bu, ya. Itu untuk rumah adat. Teno itu kalau ditanam mudah hidup. Maka orang tua dulu memakai pohon teno itu ditanam di tengah kebun karena mudah hidup dan bertahan lama. Iya. Seperti apa Pak tanam pohonnya itu ya Pak? Pohon teno ya, Bu? itu. Pohon teno itu seperti apa ya Pak? Pohon teno itu yang dijelaskan oleh ini teman saya masuk tadi Pak Yohanes, ya Pak Yohanes. Itu pohonnya itu mudah, sebetulnya pohon teno itu juga tidak terlalu agak rapuh dia sebetulnya. Teksturnya pohonnya itu agak rapuh, walaupun dia besar. Tapi kalau kami dulu pengalaman, kalau kecil itu pergi cari kayu api, dapat kayu teno itu mudah dibelah, itu mudah dipotong juga dan. Sejenis albasiah mungkin ya Pak ya? Atau daunnya lebar ya. Daunnya lebar. Ya, daunnya lebar. Lebar. Ya. Walaupun tidak selebar daun jati. Iya. Ya. Kalau sekarang kondisinya itu tuh khusus untuk rumah adat atau untuk rumah-rumah yang umum untuk masyarakat biasa kalau juga harus untuk rumah adat, kalau untuk rumah adat itu jenis kayunya berbeda. Kalau untuk rumah adat karena dia akan berfungsi sebagai penyangga utama rumah, maka dia diambil dari kayu yang sudah sangat tua. Kami sebut itu sebagai kayu, dalam bahasa lokalnya itu pateng lah ya. Kurang lebih kalau dipakai parang ya. Tahu parang nggak Bu? Iya, tahu. Ya, kalau potong pakai parang itu ya butuh usaha yang luar biasa. Karena kayunya itu sudah sangat tua. Dan itu akan dipakai sebagai penyangga utama sebuah rumah. Gitu, Bu.
Dan sekarang kondisi kayu masih banyak gitu Pak ditemukan di hutan atau itu sudah semakin jarang? Nah, itu ini pertanyaan gugatan sebetulnya. Jadi masyarakat Manggarai sana itu memang itu tadi saya bilang bahwa proses perubahan sosial sudah terjadi di mana-mana. Proses regenerasi tentang nilai-nilai budaya juga itu sedang terjadi persoalan. Jadi budidaya itu, kebiasaan budidaya itu hampir-hampir tidak ada sebetulnya. Hampir-hampir tidak ada. Sehingga banyak juga kayu-kayu yang dulu disakralkan ya untuk membangun rumah, ya sekarang itu bahkan hilang. Makanya pembangunan rumah lebih banyak corak modern sekarang gitu. Oh. Jadi memang budidaya tentang kayu-kayu lokal itu tidak dilakukan. Iya. Tidak ada budidaya. Ya, tidak ada budaya. Dan itu saya prediksi ya itu juga bagian berakhirnya juga dengan nilai-nilai budaya itu. Ya, gitu Bu. Keadaan sekarang ya. Terima kasih Pak. Ya, Bu. Tapi untuk kayu teno itu Pak Ardi itu masih hidup di mana-mana, tumbuh bahkan dijadikan pohon yang ditanam di pinggir kebun untuk ya, betul. Kalau kayu teno itu agak mudah dia. Mudah tumbuh ya. Oh gitu ya. Bu, ya. Kalau untuk menentukan sawah Pak ada aturannya nggak Pak? Atau misalnya ada tempat tertentu yang hanya boleh dijadikan sawah gitu atau memang bisa gimana Pak cara menentukan? Oke, sebentar saya potong Bu ya. Jadi ini menyambung ke pertanyaannya Mas Dikin ya berkaitan dengan lodok tadi ya. Ya. Silakan Pak. Saya tidak dengar pertanyaan Pak Dikin tadi Pak. Tentang lodok juga Pak. Jadi tentang tadi Bu Dian tadi tanya tentang bagaimana membuka sawah dan bagaimana penempatannya. Dan termasuk cara pengelolaannya menurut adat Pak. Iya. Jadi ya Melokia umbela. Kalau di Manggarai sebetulnya itu Pak, sebetulnya ada struktur perkebunan di Manggarai itu. Ya, ada struktur perkebunan. Yang pertama itu yang paling dekat dengan rumah itu namanya pekarangan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pergi ke kampung-kampung Manggarai itu dibatasi dengan pagar-pagar, di belakang rumahnya itu disebut pekarangan. Nah itu ditanam hal-hal atau tumbuh-tumbuhan untuk kehidupan sehari-hari. Pekarangan. Lalu agak jauh dari pekarangan itu, tapi tidak lebih besar, itu poong. Jadi poong juga itu biasanya orang sebut sebagai poong itu ya untuk tanam taman sayur juga, ya, yang berusia panjang, ya. Lalu di luar poong itu disebut uma. Nah uma itu bisa berupa, di uma inilah yang bisa diubah menjadi tanah sawah itu Budian. Ya, tentu sawah itu sawah kering, tadahan, hujan, lalu kemudian ada sawah basah ya berbasis pada irigasi. Itu di uma itu. Ya. Lalu kemudian di luar uma itu yang disebut dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rina tadi itu puar. Gitu. Nah, kapan uma ini dijadikan sawah? Ya, itu tergantung potensinya. Nah sekarang ya karena irigasi sudah masuk, ya untuk tempat-tempat tertentu dijadikan sawah, tetapi untuk tempat-tempat tertentu yang lain itu tanaman perkebunan seperti kopi, ya, lalu kemudian cengkeh dan lain sebagainya. Itu tergantung topografinya. Nah, begitu Budian. Terima kasih Pak. Ya. Ya, oke, terima kasih Pak. Berkaitan tentang itu Pak dengan lodok Pak, dari pertanyaan dari Pak Dikin. Karena ini bentar Bu Dian nih salah satu guru geotrek juga Pak itu dari biologi. Ya. Ulangi lagi pertanyaan lodok tadi Pak, sorry. Jadi mohon dijelaskan Pak dari pertanyaan dari Pak Dikin tadi Bapak mohon menjelaskan mengenai cara ini Pak, cara pembagian di adat lodok Pak. Oh ya. Jadi lodok itu sebetulnya kata lain dari titik pusat, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya ada tua teno itu misalnya menancapkan satu kayu di situ di titik pusat. Titik pusat itu titik mulai. Ya saya menggunakan sedikit kata titik mulai. Jadi titik mulai itu dia bisa berada di pusat tergantung topografi. Seperti lihat di sawah tadi itu. Kalau lihat sawah tadi kan sarang laba-laba dari tengah. Itu titik mulai.
Jadi titik lodok itu adalah titik mulai pembagian tanah itu. Lalu kemudian dibuat garis keluar. Dihitung berdasarkan jumlah kakak yang akan terlibat dalam pembagian itu. Ya, jadi titik mulai. Nah, kalau misalnya topografinya tidak memungkinkan dimulai dari tengah, ya, maka dia diambil titik mulai dari satu sudut tertentu. Intinya adalah bahwa lodok itu adalah titik mulai di mana masyarakat Manggarai itu melakukan pembagian tanah. Jadi dibuat garis-garis keluar itu sebanyak kakak yang akan mendapatkan pembagian tanah itu. Jadi kurang lebih begitu, Pak Denny. Ya, jadi yang namanya lodok itu adalah titik mulai. Titik mulai itu bisa dari tengah, dan titik mulainya juga itu bisa dari pinggir. Itu tergantung dari topografi lahannya. Ya. Seperti di Cancar, kalau Bapak Ibu sekalian pernah ke Cancar, karena memang topografi apanya bagus, dia bisa mulai dari tengah. Tetapi di wilayah-wilayah lain, dia tidak bisa mulai dari tengah. Dia harus mulai dari pinggir titik mulainya. Nah, titik mulai itulah yang disebut dengan lodok itu. Jadi bentuknya bisa, sehingga bentuknya beda-beda, tetapi ya arsitekturnya sama, sarang laba-laba itu. Itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Oh, silakan. Siapa nih, Kal ya? Pak, mau nanya dong tentang status kepemilikan tanah. Itu tuh milik kampung atau adat atau per kepala keluarga. Udah punya sertifikat nggak sih kan? Ini ya, betul ya. Ini memang ketika negara masuk ini memang banyak menjadi persoalan bagi kebiasaan masyarakat lokal di sana ya. Jadi di sana itu setiap kampung itu ada yang disebut dengan lingko. Misalnya kampung saya itu namanya Nara. Jadi ada lingko orang Nara. Jadi semua orang kampung di sekitar itu tahu bahwa itu adalah miliknya orang Nara. Jadi orang Nara itu nama kampung. Gitu. Nah, di atas tanah lingko itulah masyarakat atau komunitas itu membuat lodok-lodok itu tadi itu. Ya. Sesuai jumlah kepala keluarga itu. Ya, betul lah. Lalu kemudian tentang kepemilikan tanah itu yang menjadi memang masalah sekarang itu ada yang bersertifikat, ada yang tidak bersertifikat. Kami misalnya di Manggarai itu, di Manggarai Barat, di Labuan Bajo, satu tanah sertifikatnya banyak, Pak. Ya, karena itu tadi ya, memang sekarang ketika dikapitalkan semua, jadi orang tidak berpikir secara kolektif lagi, terutama untuk daerah-daerah perkotaan. Jadi orang tidak berpikir secara kolektif, tetapi orang berpikir terutama dalam konteks kepemilikan pribadi. Ketika itu ditempatkan dalam konteks kepemilikan pribadi, maka pasti akan terjadi perebutan. Ya, dan semua itu terjadi karena memang semangat pasar itu sudah pasar bebas dalam pengertian sekarang itu masuk sampai di desa-desa. Jadi begitu, Pak. Berarti yang masih kolektif masuknya kayak tanah ulayat gitu, Pak ya? Iya, betul ya. Gitu. Ya, betul ya. Tapi di kampung-kampung masih ada, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak, akan saya bacakan lagi ini pertanyaan di message ya. Ini pertanyaan berikutnya ini mengenai ini, Pak, mengenai mata air yang ada di Borong, Pak. Ada di Barong. Di Barong Wai. Nah, ini bagaimana, Pak, menurut Bapak, Pak? Mata air di Barong Wai. Roy Wai. Ardi itu Barong Wai, istilah salah satu kearifan lokal Barong Wai. Oh iya, silakan Pak. Jadi ya Barong Wai itu bukan mata air, Pak, tapi sebuah konsep budaya ya. Ya, silakan Pak Bosco ya. Berencana mau melakukan. Ya, itu bukan mata. Ya, nanti teman-teman di sini ada orang Manggarai, ada Pak Greg, ada Pak Bosco. Silakan Pak ya. Yang sedianya bulan September. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, Bosco ya, silakan. Jadi Barong Wai itu sebetulnya sebuah ritual konservasi yang dipakai oleh semua orang yang berada di sekitar mata air. Diharapkan supaya setelah ritual itu mata air tetap hidup atau nggak boleh kering, sehingga orang-orang tetap hidup dari sumber mata air yang sama itu. Ya, jadi ada ritual, ada banyak pernak-pernik yang harus disiapkan
tentu tadi melibatkan yang namanya tua golo, tua teno, kepala kampung, kepala suku dan sebagainya. Jadi melibatkan setiap seluruh stakeholder dengan tujuan untuk sama-sama mengkonservasi mata air sebetulnya. Jadi itu sebuah istilah kearifan lokal untuk daerah setempat itu. Ya. Itu catatan sederhana aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau di sana itu Pak Denny dan juga teman-teman yang lain, istilah itu juga digunakan. Misalnya kalau saya menikah, saya bawa istri saya ke kampung, jadi ada istilah barongwai itu. Jadi kami dihantar oleh orang kampung, pergi ke mata air itu, dan mandi di sana. Jadi ada konsep pembersihan lah, kurang lebih begitu. Jadi supaya kita bisa diterima oleh kampung, oleh manusia kampung, baik oleh manusia sekalian manusia real maupun manusia yang sudah mati itu, jadi harus bersih. Nah supaya dia bersih, simbolnya dia harus pergi ke mata air itu untuk dibersihkan. Dan itu diantar oleh seluruh orang kampung. Gitu. Jadi ya dulu juga saya waktu menikah begitu Pak. Jadi ya orang kampung berbondong-bondong, berduyun-duyun pergi ke mata air itu ya. Lalu di sana kami dengan istri itu dimandikan di mata air itu. Nah, ini kurang lebih begitu Pak. Jadi barongwai itu sebetulnya konsep kesucian. Oke, terima kasih Pak. Penyucian. Baik, ini masih menyambung tadi Pak dengan barongwai. Ini ada pertanyaan dari Pak Fajar Lubis, ini ahli hidrogeologi Pak. Ya, Pak Fajar mau langsung ditanyakan ke bersangkutan Pak? Atau masih meeting Pak? Masih meeting kayaknya. Kang Hikmat juga ada pertanyaan kan ini Kang Hikmat mengenai itu titik lockdown itu apakah itu mata air juga? Yang titik pertama lodok. Lodok bukan mata air, lodok. Saya coba ya, kedengaran suara saya? Ya, oke. Gimana Pak Lubis? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Justinus, Bu Rina, ini presentasinya luar biasa. Jadi saya lihat tadi ada beberapa poin ya Pak ya mengenai kearifan lokal, dan saya sangat interest dengan kearifan lokal mengenai tuak Pak Justinus. Ya. Ini kelihatannya sepertinya napas dan irama dari warga Flores ya. Ya, bagaimana betul, untuk tetap mengembirakan. Ya. Jadi tentu saja area tanaman-tanamannya juga menjadi prioritas pelindungan ya Pak ya. Jangan sampai tanaman-tanaman penghasil tuak ini akan hilang ya. Nah, ini mungkin betul, tadi Bu Dian udah banyak tanya gitu. Tapi saya nggak akan banyak di sini, nanti silakan yang lain mengenai konservasi tanaman. Ya. Jadi saya hanya tadi menanyakan yang mengenai masalah air Pak. Jadi yang mengenai tadi udah saya chat di sini bahwa betul tadi bukan mata air ya Pak ya. Jadi ini adalah suatu ritual. Hanya ini kan hanya di Manggarai Timur ya. Apa betul Pak Justinus? Atau di seluruh di Manggarai Barat juga ada Pak. Ada, oke. Ya. Di Manggarai Barat juga ada ya. Jadi sebenarnya seluruh Flores punya ritual membersihkan mata air ini. Walaupun ada nuansa-nuansa yang sedikit berbeda antara wilayah, tetapi konsepnya tetap sama. Ya, bedanya apa Pak? Boleh share sedikit Pak Justinus? Tadi seperti yang saya jelaskan dalam bagian pendahuluan tadi, jadi hampir setiap komunitas di Manggarai itu, misalnya seperti di Manggarai Barat, setiap kecamatan itu kan punya dialeknya sendiri, punya intonasi, punya kekhasan berbahasanya sendiri. Nah demikian juga tata cara barongwai itu. Ya saya tidak tahu, mungkin di sini ada teman-teman yang lain yang bisa share. Di sini ada John Ari. Karena teman saya John Ari, kami sama-sama dari Manggarai, tapi kampung beda. Kalau kampung beda itu berarti beda juga intonasi bahasanya Pak Lubis. Ya, betul. Jadi mungkin teman saya John Ari bisa jelaskan di kampungnya seperti apa itu barongwai itu. Silakan John Ari. Ya, silakan Pak. Oke, atau sebelum John Januari muncul. Ya, ini Greg ya, silakan ya. Kebetulan sama. Saya Greg itu dari Beliling, dari kampungnya seputar Beliling gitu. Oke, barongwai itu istilah atau term yang dipakai berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Untuk Manggarai Baratnya, itu karena dipengaruhi juga oleh istilah dari Manggarai Tengah tadi itu sudah dipakai. Tapi istilah khas Kemponya, khas Polengnya, khas Matawainya ini lebih pada Manggarai Barat. Itu istilahnya wa'uwai. Jadi wa'uwai seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Justinus tadi, itu maksudnya selain itu proses penyucian, itu juga sebagai proses inisiasi untuk masuk ke dalam satu tatanan sosial yang baru sebagai keluarga.
Itu kira-kira makna lain dari barongwai tadi itu. Dan kemana harus dibuat? Mesti ke sumber air kehidupan untuk satu kampung itu atau air minum mereka. Dan itu tidak buat di sumur, mesti dibuat di air yang mengalir. Entah kata air yang sumbernya itu dari mata air melalui pancuran atau sungai yang mengalir. Ya, kurang lebih itu sekedar tambahan tentang barongwai tadi. Ya, jadi begitu Pak. Jadi barongwai istilah umum, semua orang mengerti, tapi bagi orang Kempo di Manggarai Barat, salah satu kampung, itu namanya Wa'uvai. Jadi memang beda-beda istilahnya begitu. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Justinus. Jadi itu luar biasa Pak, karena memang secara ilmu hidrogeologi juga pembersihan tidak dilakukan di air yang tergenangnya Pak. Iya, jadi harus di yang mengalirnya itu. Ya, jadi rupanya orang Flores sudah tahu lebih dahulu itu. Daripada bukan saya ada turun-temurun. Makasih Pak. Ya, makasih Pak Lubis ya. Mungkin ini ada yang kedua Pak. Mungkin nih wajahnya Pak Lubis, tolong ditampilkan. Wajahnya meskipun nggak fotogenik tapi tampilkan juga. Ya, Pak Lubis ya. Makasih Pak. Baik, yang kedua itu adalah mengenai irigasinya Pak. Irigasi mengenai persawahan laba-laba Bapak ini ya, daerah Flores. Jadi kan dia sarang laba-laba. Fotonya bagus sekali nih. Ini kalau misalnya nanti GI bisa ke sana, banyak teman-teman kami bisa mungkin share foto nanti Pak. Iya. Lagi senja, lagi ini. Jadi pertanyaannya adalah apakah air ini dipakai bersama Pak? Artinya bagaimana cara mengirigasikannya? Apakah dari tengah ini adalah mata air misalnya, kemudian dialirkan ke seluruh arah mata angin, kemudian warga semua mendapatkan air yang sama, atau bagaimana nih Pak untuk mengairinya di sawah-sawah yang betul sama Pak? Memang Pak Lubis, kalau saya perhatikan proses irigasi yang sedang dibangunkan hampir di seluruh Manggarai itu, dia mengikuti tata cara sistem irigasi yang modern. Jadi karena sebetulnya tradisi sawah juga itu juga kemudian baru. Jadi sebelumnya itu orang itu bercocok tanam ladang. Jadi ya pengembangan sawah di Manggarai itu memang masif pada zaman Orde Baru. Sawah dalam pengertian air, tapi sebelumnya itu kan dia itu sawah ladang musiman. Nah, ketika itu masuk, maka dia mengikuti sistem pengairannya itu ya memang sistem pengairan yang lebih sentralistik, lebih modern tata pengelolaannya. Jadi begitu Pak Lubis. Jadi memang di sana Tuateno itu memang hanya berfungsi sebagai pembagi tanah, dia yang bagi tanah itu, tetapi ya tidak sampai ke bagaimana proses pengelolaan distribusi air. Jadi begitu Pak, sehingga memang perubahan sosial yang sudah terjadi sekarang di sana itu memang karena fungsi-fungsi adat yang dulu ada itu tidak di-upgrade sesuai dengan kebutuhan sekarang. Jadi ketika tanah sudah dibagi ya maka Tuateno ya tidak berfungsi lagi Pak, gitu. Ya, yang berfungsi ya pegawai PAM Pak, dan pegawai pertanian. Gitu. Ya ini jadi menarik Pak Justinus karena saya yakin memang dulunya ini adalah semuanya tak ada hujan ya Pak ya. Ya. Jadi bukan dari mata air. Jadi makanya kenapa daerah perladangan sawah disimpan di topografi yang paling rendah, di mana air mengumpul di lembah kan Pak. Iya betul. Jadi masing-masing semuanya dapat hujan ya pada saat hujan menanam semua. Akhir masa hujan panen ya Pak ya. Ya betul. Dan bertahan di kemarau gitu. Jadi itu betul. Tapi sekarang tiba-tiba mulai masuk pengenalan irigasi teknis ya Pak ya. Ya betul Pak. Nah, ini betul. Pasti akan ada bentrok budaya. Jadi bagaimana Pak, air ini siapa yang harus dapat air lebih banyak, siapa yang harus dapat air duluan. Iya. Nah, memang betul, bentuknya sarang laba-laba Pak. Ini menarik nih betul, Pak. Ya. Nah, kalau di sharing dengan di daerah Jawa misalnya Pak atau Sumatera tidak dipusatkan seperti itu. Karena kalau dipusatkan seperti ini harus komunal ini. Ya, kalau misalnya kotak-kotak, dia bisa dibagi per kepemilikan lahan, Pak. Iya. Tapi kalau bentuk Bapak ini, dia harus komunal, mungkin ya Pak ya. Jadi ini menarik Pak. Makasih, saya mungkin terlalu banyak bertanya. Nanti kita bikin sesi sambil ngopi-ngopi aja Pak. Makasih ya. Ngopi-ngopi, kopi Flores enak Pak, kopi Flores. Siap Nanti sambil ngopi ya Pak Justinus ya. Makasih banyak. Saya izin dulu. Oke. Terima kasih Pak Fajar. Ini masih nyambung Pak tentang workshop tadi Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Petrus Pak. Ini apakah ada kegiatan ritual dan kemudian kalender bercocok tanamnya bagaimana Pak?
Ya, itu tadi. Kalau dulu itu bercocok tanam itu dilakukan secara kolektif. Itu dulu sekurang-kurangnya berdasarkan pengalaman saya. Jadi kebun itu dibangun atau dikelola itu secara kolektif. Jadi kurang lebih begitu. Tetapi sekarang itu kan pengerjaan itu lebih bersifat traktor sudah masuk di sana. Jadi penggunaan tenaga manusia menjadi berkurang dan lain sebagainya. Dan dalam konteks seperti itu, kerjasama sosial itu juga semakin berkurang. Jadi kalau dulu itu memang pembukaannya itu dilakukan secara kolektif, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Johannes Karundeng nih Pak. Ini pertanyaan tentang gender Pak. Kira-kira kalau posisi perempuan, ya kalau perempuan bisa didudukan sebagai kepala adat nggak Pak atau ketua adat Pak? Atau bisa memiliki peran khusus itu Pak? Memang kalau dibawa ke isu gender itu memang jadi masalah. Jadi ada pemisahan yang tegas antara kalau pakai konsep-konsep istilah feminis, ruang domestik dan ruang publik. Jadi wanita itu melakukan pekerjaan domestik, gitu ya. Misalnya di dapur. Kalau di rumah itu, misalnya di rumah adat itu jelas itu pembagian. Jadi ada wanita di belakang di dapur, lalu kemudian laki-laki yang duduk di depan. Jadi perempuan itu melakukan pekerjaan domestik. Tetapi memang kalau dibawa ke isu gender, ya perempuan lebih banyak pekerjaannya, Pak. Karena dia juga bekerja di sawah, dia juga bekerja di kebun, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ya pulang rumah, dia juga mengurus rumah. Jadi untuk kekuasaan ya memang banyak kepada pria. Jadi itu konsep-konsep lamanya begitu. Tetapi ya Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari sisi nilainya, karena sesuatu yang mungkin ini ideologi ya, kita sebut sebagai ideologi ya, ideologi gender. Sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci seperti yang saya paparkan tadi itu, memang dia hanya berada di wilayah-wilayah yang tertutup. Jadi kalau perempuan itu mengerjakan pekerjaan domestik, dia tidak bisa duduk di depan karena dalam pandangan orang Manggarai itu perempuan itu adalah simbol dari kesucian. Kurang lebih begitu. Tetapi memang kalau dibawa kepada isu gender, itu akan menjadi persoalan. Tetapi mengapa perempuan itu berada pada wilayah-wilayah domestik, ya ruang-ruang yang sifatnya privasi dan privat, dia tidak duduk di depan, ya itu karena perempuan dianggap sebagai begitu. Jadi kepemimpinan perempuan di masyarakat komunitas lokal juga hampir-hampir tidak ada Pak. Jadi semuanya itu laki-laki. Jadi kurang lebih begitu. Dengan pandangan seperti tadi ya. Ya, ada tambahan Pak? Silakan, boleh Pak. berkomentar? Ya, silakan. Silakan, Pak. Oke, Pak Justinus ya. Ya. Penjelasan barusan itu kok agak kontroversial ya dengan bagaimana orang-orang Manggarai khususnya itu mendudukan kaum perempuan itu sebagai anak rona. Ya. Tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari di pihak perempuannya nggak banyak pegang peranan gitu. Ya. Saya juga banyak melihat, saya punya beberapa teman Flores Pak ya. Ya. Nggak tahu datangnya dari mana, apakah dari Manggarai juga. Mereka dalam berumah tangga juga kelihatannya nggak terlalu cintai istrinya atau gimana, tapi jadi seolah-olah saya menemukan hal-hal yang agak kontroversial gitu dengan jelasan yang tadi Pak Justinus bahwa di pihak istri termasuk mertuanya atau kakak iparnya yang laki-laki dari pihak istri itu kan dihormati Pak ya. Ya. Tapi kok dalam kehidupannya seperti yang barusan Pak Justinus terangkan juga nggak banyak pegang peranan, itu gimana Pak? Kenapa terjadi kontroversi ini dalam kehidupan sehari-hari gitu? Ya, memang itu tadi Pak. Jadi ya memang dalam interaksi sosial sehari-hari, kalau di dalam rumah Pak ya, memang itu memang ada yang kita sebut memang ada dunia ideal dan juga dunia dalam kenyataan. Misalnya begitu Pak. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua memang fungsi-fungsi kalau dilihat dari sisi fungsi peran sosial, itu memang anak rona itu lebih ke peran-peran yang sifatnya spiritual, memberikan doa, memberikan restu,
dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih perannya begitu. Jadi dia bukan dalam konteks peran atau pembagian kekuasaan dalam pengertian yang dalam kehidupan sehari-hari, bukan. Tetapi terutama dalam perannya itu dalam konteks dipahami secara moral, dipahami secara spiritual. Jadi kurang lebih begitu, Pak. Jadi kurang lebih kalau berkat tumpangan tangan saudara dari istri itu nilainya lebih ketika tumpangan tangan dari adik atau kakak saya, begitu. Jadi dia bukan berperan dalam pengertian kekuasaan sosial sehari-hari, bukan. Tetapi terutama dalam makna spiritualnya, gitu Pak. Itu sendiri yang menjadi penjelasan kenapa garis keturunan di Manggarai masih paternalistik, Pak ya, walaupun dihormati sebagai anak Rona gitu ya. Jadi tetap menganut paternalistik gitu. Ya. Bisa juga kalau agak nakal sedikit Pak, mungkin bisa dianalisa mungkin anak Wina agak oportunistik. Kalau ingin dia hidup sejahtera dia minta doa, tapi begitu ada kekuasaan dia tidak bagi. Mungkin begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Yusinus sama Bu Rina itunya tadi presentasinya. Jadi sangat bermanfaat buat kami kalau pas jalan-jalan di hutan ya, bagaimana masyarakat lokal sana menghormati hutan lah atau mengapresiasi hutan. Jadi kami sebagai pendatang nanti kalau misalnya jadi jalan-jalan ke Flores juga akan ingat-ingat itu gitu. Atau sekurang-kurangnya karena perubahan sosial sudah terjadi di mana-mana, ya Pak Awang ya senior ya bisa menjelaskan kepada mereka, menurut yang kami tahu adat kalian itu begini kok, sekarang begini, karena memang gaya hidup milenial sekarang udah sangat beda Pak. Ya. Ikut berubah jadi juga materialisasi hutan itu memang masih terjadi di sana, begitu Pak. Ya. Terus ya saya juga ada pertanyaan Pak. Kan Flores itu ini juga mungkin akan menjadi objek kunjungan kami atau jadi diskusi kami nanti pada saat ke sana ya. Iya Pak. Kan Flores itu terkenal ada penemuan Homo floresiensis Pak ya. Ya, itu di Manggarai Tengah itu Pak ya. Manggarai Tengah di Liangbua Pak ya. Iya, betul. Nah, kemudian juga ada satu masyarakat lokal yang di Desa Rampasasa Pak ya. Iya. Kemudian kebetulan juga mereka juga bertubuh kecil juga kan. Iya. Nah, saya dulu pernah waktu ada penemuan Homo floresiensis tahun 2003 juga saya sempat ikut juga, walaupun tidak ke lapangan tapi sempat diajak diskusi juga karena banyak terlibat juga dalam hal itu. Nah sekarang itu kan ternyata mereka antara masyarakat Desa Rampasasa itu ternyata tidak punya hubungan genetik gitu Pak dengan Homo floresiensis gitu, karena mereka sudah ngetek sampai ke DNA-nya gitu kan. Iya betul. Nah jadi sementara ini ditafsirkan bahwa mereka baik yang si Homo floresiensis yang masyarakat Rampasasa itu mengalami penyusutan aja atau pengerdilan gitu, karena bahkan salah satu jurnal yang terkenal di jurnal Science Pak ya, ada yang ditulis bahwa itu tuah seleksi alam saja gitu. Iya. Jadi baik Homo floresiensis maupun masyarakat Rampasasa itu mereka datang ke situ dan mengalami pengerdilan gitu. Iya. Menariknya kan itu dulunya di Manggarai Tengah Pak ya, kan nggak jauh juga kan. Iya betul ya. Nah pertanyaan saya, apakah buat Pak Yusinus dan kawan-kawan yang dari Flores ini, apakah itu hanya ditemukan di Desa Rampasasa Pak, di kehidupan modern sekarang ini? Atau ada penemuan-penemuan yang lain nggak, masyarakat yang sifatnya secara anatomi lebih kecil gitu kan, ukuran maksimal paling 1,5 meter gitu? Atau hanya di Rampasasa saja Pak? Ada nggak di Flores lain? Ada. Pak Yusinus lain atau kawan-kawan lain? Ya, ada yang mau bicara, silakan. Ya Pak Awang, sebetulnya ada satu literatur yang sudah melaporkan mengenai penemuan manusia Flores itu. Selain Liangbua, ada satu itu di antara perbatasan Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada. Nanti ada satu gua namanya Liang Toge. Liang Toge itu boleh dicek, sudah ada di dalam satu jurnal yang ditulis oleh seorang misionaris SPD, Gilles Verheyen dulu. Itu mengenai manusia Flores yang rata-rata tingginya jauh lebih panjang dibandingkan dengan yang di Manggarai Tengah. Bahkan ini kalau disejajarkan juga dengan Homo erectus yang di Jawa Tengah, itu katanya hampir sama ukuran dengan yang di Jawa Tengah itu. Cuma memang dibuktikan lagi secara arkeologis tentang penemuan ini. Jadi sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa memang ada kondisi
pada zaman tertentu di Manggarai Timur yang di kondisi yang disebut liang toge tadi sudah ditemukan manusia purba. Nah, kalau dibandingkan dengan kehidupan modern saat ini, saya kan kebetulan dari kampung yang tidak jauh dari liang toge itu, kami rata-rata memiliki postur yang tidak seperti kebanyakan yang sampai dengan 170, 180, rata-rata kita itu ada di bawah 160, 165 gitu. Nah, kalau dilihat apakah ada korelasi, saya kira memang tidak ada korelasi. Itu lebih kepada karena seleksi alam, lebih kepada hukum alam, atau mungkin karena perhatian yang selama ini dilakukan dalam rangka pengembangan gizi yang menjadi isu besar sampai berkontribusi kepada manusia saat ini di sana. Seperti itu aja posturnya, Pak. Jadi boleh dicek nanti, silakan di searching di Google, ada liang toge, L-I-A-N-G spasi T-O-G-E, liang toge. Ini betul. Di sini sudah pernah di explore oleh arkeolog dari Belanda kalau nggak salah. Kebetulan dulu ditemani oleh salah satu misionaris SPD, dan sudah ada jurnalnya kalau nggak salah. Ya, yang ini bagus, betul. Jadi yang di liang toge itu secara anatomis lebih besar, Pak, ya, daripada yang di liang buah? Yang di liang buah itu Homo hobbit itu memang ya, sangat kecil dibandingkan yang liang toge ini. Liang toge ini nyaris 2 meter kalau nggak salah ya. Saya lupa. Besar ya? Ya. Tapi ininya masyarakat modern yang dekat sana sekarang, dia ukurannya lebih kecil, Pak, dibandingkan masyarakat Flores yang lain. Lebih kecil, hampir mirip tadi yang di desa yang tadi Bapak sebutkan tadi. Rampasasa itu ya? Ya. Ini menarik. Pak Posko ini Pak Wan, itu dari Manggarai Timur ya? Saya kebetulan dekat dengan liang toge itu, Pak. Iya. Tapi rata-rata posturnya itu tidak sampai 170 ya Pak Posko ya? Ya, betul. Ya, baik. Ya, soalnya dulu pernah ada penelitian, ya dalam seperti yang tadi Pak Don Bosco bilang untuk masalah gizi, apakah ini mengalami malnutrisi atau stunting gitu ya. Sehingga kan sampai diteliti DNA-nya, ternyata ini problem genetik gitu. Jadi artinya memang mereka produk seleksi alam, bukan karena kekurangan gizi atau apa. Betul. Ya. Jadi menarik, Pak, untuk menyelidiki itu, karena kalau kita melihat jalurnya ya, biasanya kami juga melakukan evaluasi kenapa gitu sampai terjadi ada penyusutan gitu ya. Karena kan itu juga diikuti juga bukan hanya oleh manusia, Pak, tapi oleh beberapa mamalia yang lain kan, seperti gajah purba. Tadi tambahan sedikit Pak Abang, menambahkan komodo yang dipresentasikan oleh Pak Dr. Justinus tadi. Ya. Dia tadi menegaskan bahwa sebetulnya populasi komodo itu tidak hanya di Pulau Komodo, tetapi hampir seluruh pantai utara Flores, Pantures itu, sampai ke perbatasan antara Nagekeo dan Manggarai Timur, itu di tempat-tempat itu ada populasi komodo, meskipun dengan postur yang tidak sebesar, tidak sepanjang yang ada di Pulau Komodo dan Rinca. Dan dia lebih di tengah hutan, lebih liar, agak susah untuk didekati, tetapi ada dan liar sekali dan buas. Itu ukurannya juga jauh lebih kecil dari yang komodo yang di Pulau Komodo dan di Rinca. Gitu. Itu di pantai utara dari Pota, Riung dan sebagainya sekitar itu, Pak. Baik, Pak, menarik sekali itunya informasinya. Makasih Pak Don Bosco dan Pak Justinus. Ya, makasih Pak Wang. Terima kasih Pak Wang. Baik, ini Kang Hikmat ada, Kang Hikmat? Kang Hikmat Gumelar ada? Pak Elia mungkin itu juga mau, tadi ada pertanyaan nggak Pak Elia? Oh ya, silakan. Ini Mbak Elia, silakan. Pak Elia, bukan Mbak, Pak. Pak Elia. Selamat sore. Oh, Pak Elia ya. Ya, Pak. Ya, oh ya belakangnya Pak, silakan. Saya asli kelahiran Jawa. Asli kelahiran Jawa, tapi saya sangat tertarik dengan budaya Manggarai. Manggarai itu budayanya luar biasa, Pak. Ya, jadi kalau kita perhatikan, orang Manggarai itu punya sistem pembagian zonasi, seperti Taman Nasional ada zonasi. Kita perhatikan, kalau yang hutan larangan itu kan zona inti. Kemudian kalau hutan yang bisa dimanfaatkan, itu bisa berarti zona pemanfaatan. Dan seterusnya, pokoknya luar biasa. Kemudian dari segi pemanfaatan tanamannya juga saya pernah pelajari, itu sangat beragam, Pak. Dan dari sisi konservasi, itulah konservasi, pemanfaatan yang beragam. Jadi konservasi itu memang
harusnya bukan yang pelarangan, tapi pemanfaatan yang beragam yang dilakukan oleh orang Manggarai itu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, Pak, adalah bahwa dari penelitian saya yang pernah saya lakukan, pengetahuan tradisional ini mengalami penurunan, terutama pada generasi muda. Tetapi waktu saya melakukan penelitian itu, saya bersyukur bahwa pada waktu itu, sekitar tahun 2014-15 saya lakukan penelitian bahwa pengetahuan itu masih ada secara relatif lengkap pada masyarakat yang berumur lebih dari 60 tahun sampai 70 tahunan. Iya. Dan ini bahayanya, Pak. Dan kemudian yang ini saya tanyakan, bagaimana selanjutnya Pak Justinus, ini budaya ini tetap lestari, kemudian bagaimana cara supaya praktek konservasi ini diadopsi dalam kebijakan pemerintah daerah. Ya. Contoh nyata yang kita punya, misalkan bentuk lodok itu. Memang kalau kita mau membangun Manggarai itu seperti Jakarta, mungkin sampai kapanpun mungkin tidak bisa terkejar. Tapi kalau kita membangun Manggarai sesuai dengan budaya Manggarai yang unik, itu kita akan dikenal seluruh dunia. Ya. Kita contoh sederhana saja sebenarnya sekarang. Kalau kita melihat dari Google Map, kita lihat Manggarai, itu sangat unik. Kotanya pun itu di beberapa tempat terlihat seperti sarang laba-laba. Kemudian yang ini saya satukan, bagaimana budaya itu masuk dalam segi kehidupan. Bukan hanya di konservasi, tetapi juga di dalam arsitektur pembangunan, kemudian di dalam filosofi pembangunan ya masyarakat Manggarai sendiri. Sehingga Manggarai itu kemudian di dalam generasi mudanya, juga di dalam pembangunannya, di dalam segala sisi kehidupannya itu mempunyai ciri khas yang memunculkan bahwa inilah orang Manggarai dengan budaya yang khas yang dibangun secara berkelanjutan. Saya kira begitu, Pak. Bagaimana hal ini tetap bisa dipraktikkan terus, Pak Justinus, dan semangat untuk terus budaya Manggarai tetap lestari. Terima kasih. Terima kasih, Pak Elia. Ya. Memang pandangan Pak Elia betul, Pak. Jadi memang seperti yang saya singgung tadi, itu memang perubahan sosial itu memang penetrasinya sampai ke kampung-kampung. Karena apa? Terutama melalui apa, Pak? Kalau saya lihat, penetrasi kekuasaan dari luar itu terlalu besar. Mulai dari misalnya sistem RT, Pak. Sistem RT RW itu kan berarti dia mengambil hampir semua peran dari Tuagolo, kepala kampung. Kalau dulu itu kepala kampung itu fungsinya luas, Pak. Dia itu juga ya kalau ada orang sakit ya dia yang doakan. Jadi fungsi spiritualnya itu ada. Dan dia juga memiliki fungsi hukum. Misalnya untuk mengadili ya orang-orang yang bersalah di kampung, jadi semuanya lewat Tuagolo. Tetapi begitu kekuasaan impor penetrasinya sampai ke kampung-kampung, maka pada saat yang sama peran dari kekuasaan tradisional itu justru berkurang. Misalnya dari sisi agama, misalnya Pak. Sekarang itu kan struktur gereja Katolik di sana itu kan sampai di kampung-kampung, Pak. Gitu. Artinya peran spiritual dari Tuagolo, kepala kampung, berkurang. Nah, demikian juga RT yang menjadi bagian dari desa. Nah, kalau misalnya Pak Elias tanya sama saya, maka kalau saya harus mengembalikan fungsi atau memperkuat kembali, merevitalisasi kembali fungsi-fungsi atau peran dari kekuasaan tradisional itu. Misalnya Tua Teno untuk bagi tanah, ditingkatkan perannya, bukan hanya bagi tanah, tetapi juga membangun sistem irigasi misalnya yang disampaikan oleh Pak Awang. Lalu kemudian demikian juga fungsi-fungsi spiritual, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi RT tidak perlu ada sebetulnya di Manggarai kalau menurut saya. Dusun juga tidak perlu ada gitu. Tidak perlu ada, jadi Pak. Desa cukup sampai di desa gitu. Lalu kemudian sistem PAM, air dan lain sebagainya harus benar-benar dia berbasis pada kampung. Kalau pengelolaan air dia berbasis pada kampung, maka tidak ada kampung di Manggarai yang kesulitan air. Tetapi ketika itu disentralisasikan dalam apa yang kita sebut ada PAM dan lain sebagainya, maka air-air kecil di setiap kampung ini menjadi tidak dikonservasi dengan baik, tidak dijaga dengan baik. Karena apa? Karena masyarakat bergantung pada air PAM itu, gitu, yang dikelola secara sentral. Nah, dengan sistem manajemen seperti itu, maka memang apa yang
saya jelaskan tadi itu ya memang sekarang sedang mengalami perubahan. Dan perubahan itu terjadi karena itu tadi Pak, penetrasi kekuasaan yang berasal dari luar, mengambil habis itu peran-peran dari kekuasaan yang ada pada masyarakat lokal. Tapi kalau saya misalnya, kalau mau menghidupkan itu kembali, maka cukup sampai di desa, di bawahnya itu ya harus diberi seluas-luasnya pengaturan sosial itu pada masyarakat. Itu Pak. Ya. Jadi sebenarnya otonomi daerah itu memungkinkan itu terjadi. Nah, kita akan melakukan. Ya, begitu Pak Denny. Ya. Mungkin saya mau tambahkan apa yang dikatakan oleh Dr. Silakan Pak. Saya kira sekaligus juga catatan saya untuk melengkapi proses penelitian dari Mbak Rina dan penelusuran lebih lanjut untuk Mas Ilyas ya. Bagaimana melakukan penguatan kembali atas konservasi hutan? Mungkin kuncinya satu, konservasi berbasis kearifan lokal. Nah, ada beberapa kearifan lokal yang bisa diperkuat untuk nanti membuat para pengambil kebijakan, misalnya DPRD melalui Perda dan Bupati atau dinas-dinas terkait, mereka tinggal memberikan kembali makna dari kearifan lokal yang selama ini pernah diterapkan. Pertama, yang dikatakan oleh Mbak Rina mengenai Puarcama, itu sebetulnya filosofinya forest for all ya, hutan untuk semua. Hutan untuk semua. Dulu kenapa begitu berkembang, hutan itu tidak rusak seperti sekarang-sekarang ini. Kenapa? Orang hanya ke hutan ambil seperlunya. Kalau mau pergi kayu bakar, dia hanya pergi ngambil yang sudah layak untuk dijadikan kayu hutan. Terus kalau orang mau bangun rumah, berdasarkan izin dari ketua kampung, orang akhirnya mengambil kayu untuk dipakai, bukan untuk dikomersialkan. Jadi kalau begitu, maka ingat kembali bahwa Anda boleh datang ke hutan, tetapi Anda tidak boleh membawa lebih dari yang dibutuhkan. Nah, itu bisa diambil sebagai penguat untuk melakukan konservasi selanjutnya. Yang kedua, ada konsep kehidupan orang Manggarai menghargai hutan sebagai sumber kehidupan. Ada di dalam kampung atau orang Manggarai Barat yang menjadi fokus penelitian dari Mbak Rina nanti, itu mereka mempercayai bahwa kalau ada anak yang lahir, ini lahir dari hutan. Ada istilah, kalau ada keluarga baru mendapatkan kelahiran baru, mereka akan sebut Cai Mekaleme Puar. Artinya datang tamu baru atau datang makhluk baru dari hutan. Itu berarti mereka melihat hutan sebagai sumber kehidupan yang tidak boleh dimain-mainkan. Nah, kalau orang memperkuat itu kembali, saya yakin hutan akan tetap dilestarikan seperti itu ya. Nah, yang ketiga, kita ingat bahwa dari hutan itu ada nilai-nilai kehidupan dan di sana ada unsur yang menggetarkan dan mendahsyatkan ya, bahwa kehidupan datangnya dari sana, kematian pun bisa datang dari sana. Jadi bencana alam bisa terjadi kalau orang melakukan perambahan hutan secara sewenang-wenang. Itu disebut sebagai kalau hutan itu dilestarikan akan menjadi kekuatan yang dahsyat, tetapi juga kalau dirusakkan dia akan menghasilkan sebuah bencana yang maha dahsyat. Jadi istilah aslinya itu bahwa di hutan itu ada tremendum et fascinosum, ada kekuatan yang dahsyat sekaligus menggetarkan. Jadi konservasi berbasis kearifan lokal itu merupakan kunci supaya antara dulu dan sekarang itu tetap ada penguatan. Bahwa benar tadi otonomi daerah mengambil porsi yang besar, saya kira itu garis bawahnya kuat sekali. Ini kesempatan untuk bagi pemerintah daerah setempat untuk melakukan konservasi berbasis kearifan lokal. Tadi banyak nilai yang bisa dibangun. Saya kira itu catatan dari saya untuk memperkuat atau nanti mau menambahkan apa yang nanti akan diteliti oleh Mbak Rina dan tim Getrek. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kreng Bosper, ini luar biasa. Ini satu bentuk kesimpulan sebenarnya dari pertemuan hari ini. Bahwa sama itu sebuah konsep sebenarnya. Jadi sebelum Barat berbicara masalah konservasi, kita sudah punya yang namanya kearifan budaya. Iya. Baik, teman-teman semuanya, ini waktu menunjukkan 3 pukul 21 ya. Hikmat nanya apa dia? Nanya ada satu
satu lagi pertanyaan, boleh lah. Ya. Baik. Atau Mbak Tinju mau nanya ke Mbak Dina, boleh. Kita nggak ditanya soalnya. Kang Imat udah ini kayaknya tuh. Gaut ya. Pertanyaan saya sudah diwakili oleh Pak Justinus semuanya sama bapak-bapak yang lain. Mau nanya nggak tuh? Kalau saya mau tanyanya boleh izin ya? Boleh tanya. Kang Hikmat. Duluan. Oh iya, silakan. Sebentar, ini Kang Hikmat ada nggak Hikmat? Ada tuh Kang Hikmat udah nggak di-mute. Kang Hikmat ada? Oke, Kang Hikmat tadi. Kang Hikmat. Oke, nggak apa-apa. Baik, ini tadi siapa? Kang Santo ya? Iya, ada. Kang Hikmat ada? Boleh kalau boleh nanya. Sebentar nih, Kang Hikmat dulu deh. Kang Hikmat ada? Oh, lagi terima telepon mungkin ya. Silakan Kang Santo aja, terakhir Kang Santo. Kang Santo silakan. Ya, terima kasih waktunya ya. Mau nanya begini Pak, kita dengar beberapa waktu yang lalu itu Kabupaten Manggarai, NTT ya, sebagian besar terjadi kelaparan ya Pak ya. Nah ini kearifan lokal bagaimana yang bisa mengantisipasi hal ini supaya tidak terjadi kelaparan, stunting, kemudian anak-anak di Golden Age itu tidak tercukupi gizinya, begitu. Mungkin itu aja sih Pak pertanyaan saya. Karena concern saya di NTT itu ya yang saya tangkap bahwa tingkat kemiskinannya itu termasuk yang cukup tinggi di Indonesia dan kemungkinan terpapar kelaparannya juga cukup tinggi begitu ya. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Santo. Saya kira ini pertanyaannya yang baik. Sebetulnya Pak, kalau saya amati Manggarai itu, saya sendiri belum mendapat informasi tentang masalah kelaparan itu Pak ya. Tetapi kalau di Manggarai itu seharusnya itu tidak ada istilah kelaparan Pak, seharusnya. Mengapa demikian? Karena mereka itu tidak kekurangan aset sebetulnya. Ini masalah aset. Jadi kalau misalnya ya mereka punya pekarangan rumah, mereka punya ternak, ya. Lalu kemudian ya di pekarangan rumah bisa dijadikan apa saja sebetulnya. Kan tadi saya jelaskan tentang struktur perkebunan di Manggarai, dari mulai dari pekarangan sampai ke puar tadi, hutan yang besar itu. Jadi sebetulnya itu bisa dimanfaatkan. Tetapi aset-aset ini kan tidak bisa menjadi modal dia Pak. Itu masalahnya. Dia tidak bisa jadi modal dia. Kalau orang sakit kan butuh duit Pak. Gitu. Jadi kalau orang sakit itu butuh duit. Kalau mau beli ikan juga butuh duit. Tapi waktu kami masih kecil, biasa makan lobster Pak, karena satu plastik lobster itu hanya ditukar dengan satu ikat satu ikat singkong. Jadi waktu kami masih kecil itu pagi-pagi sebelum sekolah kami sudah pergi ke pantai, pergi tukarkan ikan dengan singkong, atau pergi tukarkan daun kelor dengan ikan-ikan segar dari pantai. Nah, tetapi ketika semuanya sekarang itu proses transaksi jadi uang, memang itu jadi masalah. Nah, jadi ya komersialisasi. Ya, betul. Jadi ketika itu sekolah harus dengan uang, sakit harus dengan uang, mau makan ikan harus dengan uang, dan lain sebagainya, nah, memang itu menjadi masalah. Tetapi kalau misalnya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Bosko tadi, fungsi-fungsi tradisional itu direvitalisasi, dihidupkan kembali, itu saya kira itu tidak. Karena di kampung itu, di setiap rumah, itu sebetulnya ada struktur penyimpanan bahan makanan Pak, untuk cadangan-cadangan itu, cadangan ya pakai untuk kebutuhan sehari-hari jangka menengah sebelum panen tiba, lalu kemudian ada juga perkiraan kalau misalnya panenan gagal. Jadi di dalam rumah itu kami sebut itu ada loteng penyimpanan barang-barang itu. Tetapi ketika semua pengelolaan ekonomi itu dia tidak berbasis pada struktur atau sistem seperti itu, maka masyarakat lokal itu
kelabakan menghadapi perubahan. Ya kalau dia harus imajinasi orang kan kalau dapat gizi itu susu, Pak. Ketika dia imajinasinya minum susu, maka dia tidak punya uang untuk beli susu. Dan pada saat yang sama, dia meninggalkan seluruh nutrisi yang disiapkan oleh alam di kebun-kebunnya. Jadi kurang lebih sederhananya begitu, Pak. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya Pak Santo nanti pergi ke kampung-kampung di sana, Pak, itu banyak pekarangan itu kosong tidak dimanfaatkan. Padahal itu di situ bisa ditanamkan sayur, tanamkan buah-buahan dan lain sebagainya. Tapi ketika pasar itu disentralisasikan semua, ya semua orang pergi ke pasar sehingga orang Labuan Bajo beli buah-buahan di pasar. Yang sentral itu buah-buahnya dari mana ya? Bisa dari Bali, bisa dari mana-mana yang. Tapi kalau dia kembangkan sendiri di rumah, saya kira masalah-masalah stunting atau kemiskinan itu, kelaparan itu tidak ada. Harusnya tidak ada, Pak. Itu satu. Yang kedua, Manggarai itu subur, Pak. Jadi kalau Pak Santo pergi di Manggarai itu subur. Jadi memang kalau ada kelaparan, kemiskinan, memang persoalan paling berat itu mungkin manajemen ekonomi, Pak. Begitu Pak Santo ya. Ya berarti di ini ya di manajemen pengelolaan ya sebetulnya sumber daya alamnya sendiri dengan budaya lokalnya itu sebetulnya sudah mendukung untuk agar kebutuhan hidup dari masyarakat terpenuhi gitu ya Pak ya. Ya harusnya Pak, asetnya kan tidak kurang Pak, asetnya tidak kurang, hanya sekarang bagaimana mentransformasikan aset ini menjadi modal yang bisa digunakan, kurang lebih begitu. Bisa digunakan untuk beragam kebutuhan mereka. Sip. Itu, Oke Pak. Mudah-mudahan dengan sertifikat tanah ini mereka bisa mudah dapat uang Pak untuk gadai sertifikat di bank-bank. Mudah-mudahan begitu. Kalau mereka tidak jual Pak. Kalau di Labuan Bajo sudah dijual semua Pak. Denny dari Kang Hikmat tuh gini. Ya Pak, makasih. Den, dari Kang Hikmat sudah di chat. Kang Hikmat sudah ngechat. Silahkan. Oh, Kang Hikmat, monitor Kang Hikmat, silahkan. Apakah ya, Pak Denny. Oke, Kang Hikmat, silahkan Kang Hikmat. Ya, terima kasih Pak. Saya Hikmat Pak. Ya, Pak Hikmat, ya. Pak, saya itu tertarik dengan filosofis titik pusat itu Pak. Pondok. Saya kan titik pusat itu dalam pandangan saya itu kan tidak hanya makna pertanian, tapi dia filosofis kebudayaan. Nilai-nilai kan diletakkan di situ. Kemudian kehidupan juga berpusat di situ. Sehingga pastikan ada nilai-nilai value, ada segala macamnya di situ. Nah, masalahnya kan ketika nilai-nilai itu terlanggar bagaimana, Pak? Misalnya tadi di pengairan yang asalnya seperti laba-laba gitu, kemudian dengan perairan modern kan terlanggar itu. Ya kan? Apakah waktu dulu, kalau sekarang kan mungkin karena hukum positif yang berlaku, waktu dulu kalau ada pelanggaran itu seperti apa, Pak? Biasanya kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran norma atau kebiasaan di kampung, Pak, itu biasanya yang menyelesaikan itu ada yang namanya tuagolo itu. Jadi suara tuagolo itu adalah hakim terakhir di kampung itu. Nah, kan di luar itu kan tidak ada kekuasaan yang lain, Pak, yang diakui. Tetapi sekarang kan ada kekuasaan lain di luar tuagolo yang diakui. Sehingga bagi mereka yang tidak puas dengan keputusan tuagolo, ya dia bisa mencari sumber-sumber di luar itu, misal hukum-hukum positif itu, Pak. Jadi memang seperti yang saya jelaskan tadi, itu memang perubahan sosial, kekuasaan itu memang masih terjadi di sana, Pak. Dan sementara pada sisi yang lain, otonomi daerah ini tidak dimanfaatkan untuk menghidupkan itu kembali. Jadi ya mekanisme hukum terhadap pelanggaran itu ada, Pak. Termasuk juga mekanisme hukum kalau misalnya ada orang selingkuh dan lain sebagainya. Kalau di kampung kami dulu, kalau ada ketahuan orang selingkuh itu dia diadili dengan pikul batang apa, Pak? Batang pisang jalan keliling kampung, gitu. Tetapi itu kan diputuskan oleh kekuasaan lokal, kekuasaan kampung, Pak. Tetapi sekarang itu seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi-fungsi itu semua sekarang sudah berubah, Kang Hikmat. Jadi begitu, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Pak, boleh nanya sedikit, Pak? Ya, Pak.
Pak, kalau itu kemudian misalnya fungsi hukum atau tadi fungsi ekonomi tergeser, kemudian untuk merawatnya jadi seperti apa, Pak? Karena kalau tidak ada misalnya kekuatan hukum atau kekuatan ekonomi, kan budaya itu pasti tergerus kemudian, Pak. Ya. Kalau menurut saya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kekuasaan administrasi pemerintahan itu cukup sampai di desa. Jangan sampai di kampung-kampung. Karena kampung di Manggarai itu, Pak, dia memiliki fungsi spiritual, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi itu artinya dia kan punya lahan adat. Dia punya lingko yang disebut dengan lingko itu. Jadi kampung itu dia memiliki fungsi ekonomi. Lalu kemudian dan fungsi-fungsi sosial yang lainnya. Nah, tinggal sekarang fungsi-fungsi itu dihidupkan kembali. Caranya adalah bahwa kekuasaan formal itu jangan sampai di kampung-kampung itu. Dan pada saat yang sama, di-empower, diperkuat, di-upgrade lah fungsi dan peran dari fungsi-fungsi masyarakat kampung itu. Ya, sehingga dia lebih adaptable dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lebih modern. Kalau menurut saya begitu, Pak. Nah, dengan cara seperti itu, maka sistem ketahanan sosial, ketahanan ekonomi di kampung itu, menurut saya itu dia bisa lebih adaptable terhadap berbagai macam perubahan dari luar. Begitu, Kang Hikmat. Ya, menurut saya begitu, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, karena waktu juga yang ini ya sudah menunjukkan pukul 3.30, jadi artinya ini saya kira sudah cukup ya. Jadi mudah-mudahan banyak informasi yang kita terima. Tapi sebelumnya ini Barina tadi, mohon sedikit ini tadi penutupnya gimana, Barina? Oh, kan sudah banyak tadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan atas aktivitas yang diberikan hari ini. Saya sih sebenarnya hanya sekedar prolog saja. Banyak sekali manfaat yang sebenarnya kita bisa ambil dari pembicaraan kita hari ini. Terus terang memang mengenai kearifan lokal ini memang sangat luar biasa, dan kalau kita gali, kita bisa lihat kearifan lokal ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan, bahkan untuk pendidikan karakter. Kalau saya dari orang pendidikan karakter itu sangat concern di bidang itu, dan banyak yang bisa kita manfaatkan dengan itu. Terima kasih Bapak Justinus Suhardi yang sudah berkenan untuk berbagi dengan kita di Geotrek Indonesia, kemudian Aku sama dia Pak dan bapak-bapak yang lain. Kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan sharing yang sangat baik, dan terutama pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa ya. Terima kasih, Pak. Ya, Denny, Mas Aris, saya kembalikan kepada Denny dan Mas Aris. Baik, Kang Aris, silakan, mungkin ada pengumuman-pengumuman, Kang Aris. Sebetulnya saya pengen nanya, tapi karena udah kesempatan habis. Cuman apresiasi banget buat Pak Justinus ya, 2 jam bicara. Siapa dulu dong? Teman siapa? Sesuatu yang tidak pernah kita ketahui itu. Dan tambahan-tambahan juga dari Pak Don Bosco, Pak Petrus, semua ya. Menarik banget, menarik. Indonesia Timur. Biasanya kita kalau mengenai Indonesia Timur tuh suka apa gitu ya. Ya, apa-apa. East Indonesia. Dan Pak Elia juga tadi tambah-tambahan Pak Silvester juga ya. Jadi kalau ada undangan lagi mungkin mudah-mudahan Pak Justinus disehatkan masih bisa berkenan untuk hadir lagi di apa kita nama webinar itu. Iya, Pak. Buat teman-teman yang lain juga pertanyaan-pertanyaannya juga menghidupkan menghidupkan. Nah, kalau masih ada yang mau bertanya itu gimana Kang Denny? Di chat aja mungkin ya. Ya, paling gini aja Kang Aris, kita tutup dulu forum ini. Setelah itu nanti kita santai-santai aja lah. Oh gitu. Oke, siap. Masih ada penasaran Kang Aris bertanya? Forum resminya di-close dulu. Dari saya segitu aja, atas nama Geotrek Indonesia, Pak Justinus. Terima kasih banyak. Ya. Mungkin tambahan dari Pak Aris, Kang Aris, makasih. Sebagai ini kepala suku udah masih ada. Pak Awang. Satu pertanyaan dong buat kepala suku. Iya. Nanti udah ini. Sebentar. Oh, sudah ini. Dulu baru ini. Pak Awang ada? Pak Awang udah nggak ada ya? Pak Awang? Masih bisa. Oh, Pak Awang udah live. Ya, itu aja pokoknya atas nama Geotrek Indonesia beserta teman-teman semuanya kita berterima kasih banyak untuk Pak Justinus dan teman-teman yang lain. Iya, Pak. Ya. Saya balikin ke Kang Denny. Pak Justinus, selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke, teman-teman semuanya terima kasih ya. Ini kita sudah close forum resminya, jadi kita santai aja. Kalau mau ada penasaran pertanyaan juga boleh. Ini bukan hanya ada Pak Justinus nih, ada Pak Don Bosco, ada Pak Silverster, juga ada Pak Betus. Banyak nih teman-teman yang Pak Awang tadi udah ini ya? Pak Awang tadi udah live? Udah live, Pak. Ya. Pak Awang kayaknya udah. Ada webinar lain kan? Saya apa? Mau nanya apa? Jadi kapan ke Flores? Nggak sabar ya. Kalau mau ke Flores itu Pak Justinus tuh di Labuan Bajo, jadi tinggal rumahnya gede, nggak ada orang. Ingat di rumahnya. Rumahnya dekat bandara. Bu. Bilang aja saya temannya Pak Ardi. Pak baik sama mamanya. Jadi makan minum nggak jadi ditutup ya, nggak perlu ditutup lagi Pak ya. Tahun ini mau ditutup. Ya. Kalau saya kan ke Komodonya. Justinus sebetulnya tuh yang saya aneh itu apa? Kok bisa ya sukunya itu beda-beda? Jaraknya deket-deket. Iya, betul. Orang ada itu asal